Jazakumullah Mas Nafi, semoga diberkahi Allah. Tim semua yang sudah mempersiapkan dengan sangat dahsyat luar biasa, semoga diberkahi Allah. Dan semua hadirin yang besar tadi mau gelar, yang kecil tidak disebut nama, insya Allah semoga Allah muliakan kita, diberikan pasangan yang soleh-solehah, mulia dunia akhirat, istiqomah sampai jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, al-wahid al-qahar, al-malikul jabbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada yang kurang rasanya, Mas Nafis juga ada yang kurang rasanya kalau kita nggak mengawali dengan mengucap Alhamdulillah. Karena kunci bertambahnya nikmat adalah rasa syukur yang terus ada dalam jiwa. Jadi quote pertama nih Mas Nafis, kunci bertambahnya nikmat, rasa syukur yang ada di dalam jiwa. Ayo kita terus bersyukur, insya Allah makin bertambah nikmat yang kita punya. Kedua kalinya, tidak lupa juga sholawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Ini kok ada komentar suaranya nggak keluar tuh, masuk nggak sebenarnya? Baik. Untuk Suaranya masuk. Suaranya bagi sahabat sekalian, sekali lagi saya mohon himbau bagi sahabat yang audionya, bagi yang baru join, audionya belum terdengar, bagi sahabat bisa diaktifkan dulu fitur audio yang ada di pojok kiri bawah. Ya. Kemudian nanti setelah itu diaktifkan, diklik aja gitu ya yang bergabung dengan audio. Oh iya. Itu. Nah, nanti ada yang apa namanya, Set? Barangkali baru join Ustaz, iya, gitu ya. Karena ini masih bertahun Set, kita ya angka pesertanya begitu. Baik. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, suaranya agak jauh ya. Ini padahal ditaruh di sini. Iya, baik. Pelan-pelan aja. Suaranya jelas? Yes. Jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sama-sama belajar terkait tentang gimana caranya supaya Allah mengkaruniai kita makin harmonis dalam rumah tangga dengan pertolongan Allah. Tapi sebelum itu disclaimer dulu teman-teman. Kami sangat yakin betul bahwa usia pernikahan kami boleh jadi belum selama teman-teman. Kami baru jalan 10 tahun dalam usia pernikahan kami, sedangkan mungkin di antara teman-teman di rumah ada yang menyaksikan dari manapun. Qadar Allah sudah lebih dari 10 tahun mungkin gitu ya Mas Nafis. Tapi ala kulli hal nggak ada masalah, kita mau sama-sama belajar di hari ini insya Allah. Boleh di next? Sama coretan-coretannya boleh dihapus. Mari kita mulai teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, oke kita next. Jadi salah satu poin penting di antara kiat-kiat supaya rumah tangga kita jadi rumah tangga yang makin diberkahi Allah adalah di antaranya memfokuskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada seorang hamba yang ketika itu dia membaca Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat ke-207, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ibtigha'a mardatillah. Poin terbaik dalam hidup seorang hamba ketika dia sedang berupaya mendekat kepada Allah, salah satunya ketika dia sudah mulai membangun satu binaan yakni rumah tangga, mau nggak mau nomor satunya mereka fokuskan diri mereka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka fokuskan itu semua memang Allah Subhanahu wa taala. Boleh di next. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, nggak ada ketika seseorang itu menjalin satu rumah tangga lalu rumah tangga itu nggak bermasalah, nggak ada. Kayaknya semua diuji dengan persoalan dalam rumah tangga masing-masing. Ada seseorang yang ujiannya adalah suaminya. Contohnya Asiyah binti Muzahim diuji dengan Fir'aun, suami beliau. Ada yang dalam rumah tangga diuji oleh pasangan hidupnya, yakni istrinya. Kalau tadi istri diuji oleh suaminya, lalu lantas seorang suami diuji dengan istrinya. Siapa? Antara lain adalah ujian
pada istrinya, yakni Nabi Lut alaihi salam, yang diuji dengan istrinya yang luar biasa membangkangnya kepada syariat Allah. Ada yang mungkin nggak diuji dari suami, Mas Nafis. Ada yang diuji dari nggak istri atau nggak suami, tapi mereka diuji dari anak mereka. Bahkan sekelas Nabi pun, Nabi Nuh alaihi salam diuji sama anaknya sendiri. Kan'an, irkab ma'ana. Ketika Nabi Nuh mendapati banjir bandang, Kan'an disuruh naik ke atas bahtera perahu yang sangat besar, tapi Kan'an mengatakan, aku akan naik ke atas bukit dan pasti aku selamat. Ternyata anaknya pun membangkang atas apa yang diperintahkan ayahnya Nabi Nuh alaihissalam, dan dia pun mati tenggelam karenanya. Jadi ujian yang terberat itu memang dalam hidup akan selalu datang silih berganti. Entah itu dari istri, dari suami, atau dari pasangan hidup, atau dari anak-anak. Tapi yang jelas, hidup ini memang tempatnya ujian. Kata para ulama, dunia darul bala. Dunia ini memang tempatnya diuji. Ujian paling berat bagi seorang istri, suaminya. Ujian paling berat bagi suami, istrinya. Ujian yang paling berat jadi orang tua, anak-anaknya. Ujian sebagai seorang anak, gimana dia bisa sepenuhnya bakti kepada kedua orang tuanya. Bukan mengandung atau melahirkan, tetapi menahan kesakitan dia saat suami tidak mengerti situasi, suasana, dan perasaan istri. Apalagi terasa tidak dianggap saat apalagi terasa tidak dianggap ada saat suami lebih meninggikan ego dan kesenangannya dibanding apapun yang sejatinya istri membutuhkan. Nah, teman-teman, di next. Di antara kalimat indah yang istri ucapkan pada suaminya adalah, wahai suamiku, jiwa ini begitu merindu sosokmu yang dulu. Suamiku, ingin melanjutkan mimpi indah bersamamu, tidak hanya di dunia, tapi juga tentang di akhirat sosial. Bersama Allah, bersama orang-orang yang salih. Boleh di next lagi, Mas? Dan teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa tema ini diangkat ke Zoom kita secara private kali ini? Karena kalau nggak mau kita bergerak ke data, itu jauh lebih bisa terukur dengan mengatakan kepastian secara angka yang dikaji, diriset. Ternyata salah satu problematika di Indonesia adalah tingginya angka perceraian. Tahun 2023 ini aja, kemarin riset terakhir sampai Desember, total jumlah perceraian ada 527.334 pasangan yang berpisah. Tentu teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya tanda tanya besar. Kenapa sih? Kan gitu ya, Mas Nafis? Betul. Kenapa kok sampai angkanya terlalu tinggi, tinggi sekali? Hampir setengah juta ini, Mas Nafis. Setengah juta pasang, lebih bahkan. 527.334 pasangan memutuskan untuk berpisah. Ada apa sih sebenarnya? Apakah emang rumah tangga serumit itu? Atau sebenarnya kitanya yang belum siap untuk memasuki gerbang rumah tangga itu? Atau karena keterbatasan ilmu yang kita punya, jadi ketika kita masuk ke rumah tangga tanpa ilmu, karam bahtera kita. Karena kita nggak punya perbekalan ilmunya. Ada quote kurang lebih gini kalimatnya yang saya suka banget, Mas Nafis dan teman-teman semuanya. Kapal tidak akan tenggelam karena air yang ada di sekeliling. Tapi kapal tenggelam sebab karena air yang masuk ke dalam kapal tersebut. Jadi rumah tangga kita selalu bisa dipertahankan kalau memang yang kita maksudkan adalah untuk memperbaiki diri, akan selalu bisa ada celah dia jadi rumah tangga yang bisa dilanjutkan. Tapi kalau masing-masing tadi di awal mengandalkan ego, emosional, nggak ngerti situasi, kondisi, nggak berbagi peran, nggak berbagi tugas, nggak ngerti haknya sebagai suami dan kewajiban sebagai suami, nggak ngerti juga haknya sebagai istri dan kewajibannya sebagai istri, mementingkan dirinya sendiri dan hobinya, bukan aku, kamu jadi kita, tapi ini urusanku ya urusanku, urusanmu urusanmu, tanpa pernah ada dalam rumah tangga itu kata-kata yang terbaik untuk kita, tapi dia selalu bilang, yang terbaik untukku, yang terbaik untuk kamu, bukan. Tapi setelah orang bersatu, yang terbaik untuk kita. Kamu, aku, nggak ada lagi ketika menikah, Mas Nafis. Yang ada kita. Di sini kita itu siapa? Suami dengan istri. Kenapa data ini kemudian naik ke case kelas kita? Karena untuk belajar, teman-teman.
belajar dari sesuatu yang mungkin kemarin sudah terjadi, lalu kita berusaha untuk memperbaiki itu. Sebenarnya duduk persoalan itu ada di mana? Karena perceraian ada dua mata pisau, Mas Nafis. Satu, memang itu solusi terbaik yang Islam tawarkan. Kalau memang udah nggak ada jalan lagi untuk dilanjutkan, diperbaiki nggak bisa, dievaluasi nggak bisa, satu sama lain sudah punya planning egonya masing-masing, ya mau nggak mau solusi terbaiknya memang harus berpisah. Tapi kalau masih ada yang bisa diperbaiki, tapi dia nggak mau, kalau masih ada yang bisa diperbaiki, hendaknya dia menempuh jalan untuk diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian next, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan harus mendatangkan ketenangan, bukan mendatangkan ketidaknyamanan. Sebagaimana Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Allah menjadikan itu antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi salah satunya kenapa menikah? Menikah itu bukan cuma sekedar karena kita punya cinta semata atau karena ketertarikan saja. Nggak cukup bekal. Teman-teman yang belum nikah ataupun yang sudah menikah pasti sepakat sama kalimat ini. Kita menikah dengan seseorang, 1 bulan pertama modalnya cinta. Ini buat teman-teman yang belum nikah juga pegang baik-baik. 1 bulan pertama kita menikah modalnya cinta. Tapi di bulan kedua, ketiga, dan bulan-bulan berikutnya kita modalnya bukan cinta, tapi kita modalnya sifatnya, ilmunya, sikapnya, perangainya, akhlaknya. Karena nanti kita hidup tuh lebih lama bukan dengan tampannya wajah beliau, bukan dengan cantiknya daripada paras istri beliau, bukan. Tapi kita nanti tuh menikah lama dengan akhlaknya, perangainya, ilmunya. Maka pastikan jangan tertipu sama casing ya Mas Nafis. Jangan cuma sekedar modal cantik terus dibantunya. Jangan cuma sekedar enggak di jangan cuma sekedar baik sahabat sekalian, mohon izin sebenarnya memang kita ada kendala teknis, mohon ditunggu sebentar. Jadi bukan hanya cek subhanallah. Jadi bukan hanya sekedar kita menikah itu bermodalkan perempuan yang semata cantiknya semata, tapi yang jauh lebih penting daripada itu kita bermodalkan ilmu sebelum masuk ke dalam pernikahan. Karena tujuan menikah tadi kita sepenuh ilaiha sakinah bersama pasangan kita. Nikah tujuannya cari tentram, bukan cari persoalan. Meskipun kita tahu waktu sebelum ada persoalan, sudah menikah ya persoalan itu nggak selesai di situ aja, tapi tetap aja nambah lagi persoalan dalam hidup. Tapi ketentraman jiwa itu nggak bisa dimiliki oleh orang yang dia menikah memang carinya itu bukan untuk ridhonya Allah. Tapi kalau dia mencarinya ridhonya Allah, Allah yang menghujani untuk hidupnya yang pertama. Kedua, Allah kasih orang yang nikah dengan mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta yang tumbuh. Warahmah dan kasih sayang yang tumbuh. Jadi cinta dan kasih sayang itu sebenarnya tumbuh setelah menikah, bukan sebelum menikah. Jadi kalau kita punya perasaan cinta, rasa sayang kepada seseorang, belum bisa disebut dengan cinta dan sayang sampai terbuktikan sah di akad yang jelas. Dengan akad qabiltu nikah wa tazwijaha bi mahri mas'ulin halan. Saya terima nikah dan kawinnya fulan binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, itu baru yang sah. Next.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dalam rumah tangga itu ada bab konflik? Teman-teman harus sama-sama kita tahu bahwa siapapun yang dia menikah, maka dia harus punya satu framing sederhana ini, bahwa menikah adalah menyatukan dua kepala dalam satu visi misi dan tujuan yang sama. Diulangi, menikah itu menyatukan dua kepala dengan latar belakang yang berbeda untuk satu visi misi tujuan yang sama. Masing-masing sebelum menikah punya circle nggak, Mas Nafis? Punya circle masing-masing. Punya orang tua dengan cara didik masing-masing, betul? Betul. Punya kebiasaan harian masing-masing, betul? Punya daily activity masing-masing, betul? Dengan semua latar belakang yang berbeda itu, lalu kemudian tiba-tiba harus satu tujuan dalam rumah tangga, itu bukan satu hal yang mudah. Apa sih yang menyebabkan banyak pada akhirnya tadi berujung karamnya rumah tangga yang sedang kita bina? Di antaranya jauh sebelum itu, Mas Nafis, pernah ditanya seorang ulama, ini faktor yang nomor satu ya, memilih pasangan tanpa mempertimbangkan agamanya dan akhlaknya. Nomor satu, para ulama, seorang ulama pernah ditanya, wahai Syekh, kapan saya mulai mendidik anak saya? Syekh ini bilang, orang ini bilang, apakah saya mulai mendidik anak saya nanti ketika anak saya berusia 4 tahun? Kata Syekhnya, sudah terlambat. Hah? Kalau begitu berapa tahun, Syekh? 2 tahun? Kata Syekhnya, 2 tahun sudah terlambat. Kalau begitu, sejak kapan saya harus didik anak saya? Sejak melahirkan? Tanya laki-laki. Kata Syekh, sudah melahirkan pun sudah terlambat. Ya sudah, kalau gitu berarti aku mulai mendidik anakku sejak dalam kandungan. Kalau Syekhnya bilang apa lagi? Di dalam kandungan pun sudah terlambat. Kalau begitu, kapan saya mulai mendidik anak saya? Kata Syekhnya, sejak kamu menentukan pilihan siapa calon ibu dari anak-anakmu, di situ letak di mana kamu memberi pendidikan untuk anak. Ternyata, teman-teman, awal awal mula atau asal muasal pendidikan untuk buah hati kita tuh bukan ketika kita didik mereka umur 4 tahun aja, tapi dimulai dari mempertimbangkan siapa yang akan jadi pasangan kita. Nikah itu selamanya, Mas Nafis, kan? Berharapnya kita menua bersama sampai syurga. Kalau visi misinya udah beda, karakternya udah beda, dan dia egois dengan perbedaan karakter yang maunya menonjol sendiri, nggak mau meredam ego, nggak mau saling kompromi dalam bekerja sama di rumah tangga. Jadinya seperti yang tadi, tidak paham akan hak dan kewajiban. Faktor yang paling pertama. Yang kedua, kurang memperhatikan hak Allah sehingga nggak bisa membentengi diri dari fitnah. Laki perempuan punya batasan pergaulan, tapi kalau diterabas, akhirnya yang satu pulang kantor, goncengan sama, ini ada kisah ya teman. Seorang istri awalnya minta izin sama suami. Wah, suamiku sih mau kerja boleh ya. Karena suaminya merasa di pekerjaan itu nggak ada fitnah, nggak ada apa segala macam, itu diperbolehkan. Seiring berjalannya waktu, istri mulai punya penghasilan. Kadang dapat bonusnya dan itu lebih tinggi daripada suami. Mulai istrinya ini nggak bertakwa kepada Allah, berulah. Teman kantornya boncengan lah sama teman kantornya, diantar motoran berdua lah. Suaminya terus kemudian bilang, kamu jangan begitu. Apaan sih mas? Ini kan cuma teman kantor aja, kali biasa aja lah, gak usah lebay dan segala macam. Udah diingetin Mas Nafis. Tapi lagi-lagi bujuk rayunya syaitan itu banyak banget langkah-langkahnya. Sehingga sehingga dengan bujuk rayu syaitan yang luar biasa, jadilah dia orang yang terkena fitnah-fitnahnya syaitan. Akhirnya yang ditakutkan terjadi apa? Selingkuhlah seseorang dengan teman kantor. Ini fenomena akhir zaman. Makanya membentengi diri dari fitnah adalah membentengi diri dengan ilmu supaya kita nggak terfitnah dengan fitnah-fitnah yang keji, kejam, itu satu keharusan. Nah, ini nomor tiganya Mas Nafis. Salah satu kenapa penyebab konflik itu hadir. Bermudah-mudah dengan lawan jenis. Bermula dari DM, chatting, dan segala bentuk macam-macamnya itu rawan banget. Termasuk sosial media, rawan banget. Nge-like. Dari nge-like aja Mas Nafis itu bisa nge-like tuh. Itu bisa
Dari nge-like aja Mas Nafis itu bisa muncul, ih kok konten aku di like ya, ih konten aku kok di A, di B, di C ya. Apalagi dengan emoticon tuh teman-teman juga jangan salah ngasih emoticon. Emoticon cium, love, bunga mawar itu cuma untuk pasangan aja. Jangan sama lawan jenis dikit-dikit emoticonnya love, 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 love. Harus dibedain nih Ustaz Harus ya. dibedain itu, Betul, jangan betul. sampai ada tuh emoticon-emoticon yang harusnya diserahkan sama pasangan, tapi emoticon itu diserahkan sama yang bukan haknya. Adanya campur tangan dari pihak keluarga dalam masalah rumah tangga ini juga PR Mas Nafis. Baik. Ketika mertua ikut campur, orang tua ikut campur, itu juga PR. Baik. Yang baik gimana? Mertua menasehati boleh. Orang tua memberi nasihat wejangan kebaikan boleh. Tapi jangan sampai masuk terlalu dalam ke ranah rumah tangga anaknya. Karena bagaimanapun, sekali lagi, laki-laki itu punya daerah teritorial. Saya menikah, ini kekuasaan saya. Jangan sampai diganggu gugat. Dia bisa bertindak yang bahkan konyol di luar dugaan kita kalau sampai terlalu sering dicampuri urusannya. Yang penting kita sebagai orang tua melihat satu persoalan, kasih nasihat. Kalau mau dengar, alhamdulillah. Nggak mau dengar, doakan yang terbaik. Kadang anak-anak kita yang sudah menikah itu cara terbaiknya saat mereka terbentur dengan masalah, biarin mereka menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Kalau terlalu jauh kita ikut campur juga mereka nggak mendewasa-mendewasa. Karena terlalu sering dicampuri. Dan kadang terlalu sering dicampuri juga pada akhirnya menjadi rusak tuh kedua-duanya. Apalagi lah Mas Nafis nikah. Istri ngeliat Mas Nafis punya kekurangan, curhat sama orang tuanya. Sehingga mertuanya melihat Mas Nafis, ih menantuku ternyata. Ceritanya kan versi anaknya. Orang tua mau gimana pun buruknya anak, belain siapa? Belain anaknya. Mau anaknya itu yang salah, tetap belain siapa? Tetap belain anaknya. Apalagi kalau sampai anaknya cerita keburukan pasangannya di hadapan orang tuanya, wah nanti mertua udah gak respect sama menantunya. Dan kalau itu terjadi, habis sudah rumah tangga. Waliyahzubillahi min dzalik. Terus adanya salah satu pihak yang merasa super power atau banyak menuntut misal dalam masalah harta. Ini juga ya teman-teman. Dalam harta, ini pegang rumus ini ya. Harta bisa dicari, ketampanan dan cantiknya paras itu pun bisa diperbaiki. Tapi tentang tanggung jawab laki-laki yang setia, perempuan yang taat pada suaminya, itu butuh orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, sibuk dengan pekerjaan dunia dan sosmed masing-masing sampai cuek sama pasangan masing-masing. Pernah nggak sih? Nggak, jangankan pasangannya, kadang kita kumpul gini aja rame-rame, masing-masing sibuk sama handphonenya masing-masing. Lagi kumpul, hey guys, seru banget gini. Kita tuh lagi makan bareng di cafe ini guys. Jangan lupa guys, gini-gini. Habis itu, posting. Udah aku tag ya, jangan lupa respon ya. Udah selesai. Dalam rumah tangga, janganlah sibuk sama handphone terus. Ini termasuk pengingat buat siapapun, termasuk buat yang berbicara. Jangan terlalu sibuk juga sama handphone. Oke, tapi ini pekerjaan saya nih di handphone. Jadi di handphone ini semua pekerjaan saya dan lain segala macam. Iya, sangat paham sekali. Tapi kan tetap ada waktunya saat kita sama pasangan, handphone kita diletakkan, kita sama pasangan, kita main bareng, duduk bareng, cengkerama bareng. Dan ada hal yang mahal luar biasa yang tidak bisa diganti dengan berapapun nominalnya harta saat masa-masa bahagia berkumpul bersama keluarga. Kadang teman-teman yang dirahmati Allah nggak kerasa anak-anak kita tuh tumbuh mendewasa begitu cepatnya. Kemarin baru lahir, kok sekarang udah kelas 1 SD. Kemarin 1 SD sekarang udah kuliah. Baru kemarin kuliah tiba-tiba sekarang udah lulus, udah nikah dan segala macamnya. Betapa cepatnya masa itu berlalu. Jangan sampai kehilangan momen hanya karena kita cuek dengan pasangan, cuek sama anak-anak, jangan. Nah berikutnya kecanduan alkohol, narkotika dan seterusnya. Dan berikutnya selalu buruk sangka sama pasangan, cemburu berlebihan, emosional berlebihan. Ini pun juga nggak boleh. Next, jangan sampai kita berburuk sangka dan segala macamnya. Karena kunci pernikahan itu salah satunya teman-teman dirahmati Allah rasa saling percaya. Rasa saling percaya. Ketika pernikahan sudah dibangun atas pondasi kecurigaan, karam kapalnya.
Tapi kalau menikah dibangun atas pondasi rasa saling respect, menghormati, saling percaya, saling ta'zim, saling mengerti porsi sebagai pasangan seperti apa, insya Allah kapal itu akan terus berlayar sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu nggak teman-teman tugasnya iblis itu ngapain? Ini hadis Muslim, kata Nabi, di antara tugasnya iblis adalah dia mencerai-beraikan pasangan dari pasangannya. Nah, ada sampai mengatakan gini, aku telah melakukan begini dan begitu. Apa maksudnya begini dan begitu? Aku memisahkan antara seorang laki-laki dari istrinya atau istrinya dari suaminya. Jadi kalau dalam bahasan top ranking nomor 1, job desk-nya iblis, itu dia ngapain? Misahkan antara suami dan istri. Farqu bainal mar'i wa zawji. Gimana caranya? Antara suami wa zawji dan pasangannya, istrinya, dia pisah. Itu job desk tertingginya syaitan tuh Mas Nafis, teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Walaupun ala kulli hal ya teman-teman dirahmati Allah, tentu kita semua tidak menginginkan perpisahan itu ada di rumah tangga kita. Kita nggak mau. Tapi kadang keadaan memang memaksa harus memilih jalan yang demikian. Kalau emang udah terjadi terus gimana Ustadz? Ya bertawakal kepada Allah. Insya Allah bahwa perpisahannya, menikahnya karena Allah menikah terbaik, perpisahannya pun karena Allah menjadi perpisahan yang terbaik juga insya Allah. Next. Dampak buruknya next. Kadang tidak serta-merta juga ini bisa ditelan mentah-mentah teman-teman. Karena sebagian kami juga mengenal Mas Nafis, seorang ibu single parent, berhasil mendidik anaknya. Dan ini motivasi juga ya buat teman-teman. Walaupun teman-teman mungkin ada yang single parent, ikut kajian ini. Bukan serta-merta dengan single parentnya kita dunia kiamat, dunia selesai, enggak sama sekali. Terkenal kisahnya Ibunda Anas bin Malik. Ibunda Anas bin Malik itu single parent yang dirahmati Allah. Setiap pagi jam 2 membangunkan anaknya, dimandikan dengan air, lalu terus kemudian didandankan seperti seorang ulama, disuruh bangun tahajud, dan sebelum subuh suruh pergi ke Masjid Nabawi. Namanya Malik bin Anas. Ibundanya Imam Malik. Malik bin Anas. Pagi bangun, mandi, sholat tahajud. Dididik tuh. Disetting dari kecil kayak gitu. Itu single parent. Sampai ketika Malik bin Anas ini berusia dewasa, jadi seorang ulama kenamaan yang sekarang terkenal sekali dengan mazhab Maliki. Luar biasa teman-teman. Berawal dari seorang ibu yang single parent. Saya mau mencoba untuk mempersepsikan ke diri saya dan kita semua bahwa menjadi seorang yang single parent bukan berarti dunia kiamat. Sama sekali enggak. Memang ada dampak buruknya, iya. Mungkin satu ada depresi yang dia terima, gangguan emosional. Ada anak-anak kena jadi korbannya karena perpisahan kedua orang tuanya. Ada masalah finansial. Kadang setelah terbiasa seorang suami menafkahi, tiba-tiba suami pergi dan ia harus tertatih-tatih dari nol kembali. Krisis identitas diri, kadang-kadang merasa insecure. Masalah pengasuhan dan segala macamnya. Tapi teman-teman, marilah kita belajar dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Di antaranya ibundanya Anas bin Malik, ibundanya para ulama. Bahwa single mom, single parent, bukan berarti dunia kiamat buat kita. Seorang single parent tetap bisa membuktikan bahwa anaknya tumbuh besar menjadi orang paling berpengaruh di Madinah. Kala itu Malik bin Anas. Ilmunya yang sangat mumpuni, daya tajam analisanya sangat dahsyat, hebat, luar biasa. Berawal dari seorang ibu yang single parent. Pun sama, tidak berarti single parent menjadikan kita terpuruk, sama sekali enggak. Justru kalau memang itu yang menjadi pilihan dan itu yang terbaik setelah semua jalan kebaikan berupaya ditempuh, digabungin lagi nggak bisa, berusaha didamaikan nggak bisa, katanya berjanji sudah minta maaf nggak mau diulangi, ternyata pasangannya mengkhianati lagi. Ya udah, daripada berbahaya sekali kalau misalkan dia menjadi pasangan yang terus berkhianat dan Anda terluka karenanya, bahkan nggak jarang tangan dan kakinya melayang, membuat Anda babak belur dan segala macam. Hampir Anda dibunuh oleh pasangan, bahkan pernah ada yang menyampaikan cerita demikian. Insya Allah semoga Allah beri yang terbaik ataupun yang diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik. Next.
Dan berikutnya, next lagi. Salah satu, nggak apa-apa. Salah satu teman-teman yang baginda Nabi wanti-wanti sekali. Siapa saja seorang wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan uzur syar'i, lam yarah raihatal jannah. Kata Nabi, tidak dia mencium daripada wanginya syurga, padahal wanginya syurga sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan datang ke Nabi, istrinya Qais, sahabat Nabi. Dia bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya udah gak cinta lagi sama Qais, saya mau bercerai." Lalu Nabi pun juga mempersilahkan dia. Itu artinya apa? Kadang memang ada alasan yang syar'i yang diperbolehkan bagi seseorang menggugat cerai suaminya. Tapi bukan itu yang jadi pilihan paling utama. Pilihan utamanya adalah kalau bisa dipertahankan lalu diperbaiki, maka pertahankan lalu perbaiki. Dan teman-teman, lagi suami kita mah nggak ada yang kayak Fir'aun ya. Betul. Fir'aun ada zaman dahulu. Aisyah saja sekelas Fir'aun suaminya tetap dijamin surganya Allah. Apalagi kita yang suami kita belum sampai tahapan Fir'aun. Maka bersabar-sabar, banyak-banyak support. 3D tugasnya. Doakan, dicontohkan, diajak terus-menerus dan jangan bosan-bosan. Next. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, yakini satu hal bahwa seseorang itu pasti berubah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Di antaranya hadis Tirmidzi kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari ridhonya Allah dengan membuat manusia murka, maka Allah akan bereskan urusannya sama manusia. Tetapi siapa yang mencari ridhonya manusia dengan membuat Allah murka, Allah porak-porandakan segala urusannya dan ia melepaskan hamba itu kepada manusia. Tahu ayat atau hadis ini adalah cerita tentang gimana seseorang itu harusnya hidup. Kalau yang dia cari ridhonya Allah walaupun manusia nggak suka, gampang bagi Allah beresin yang nggak suka menjadi suka. Tapi kalau yang dia cari adalah ridhonya manusia tapi dengan cara membuat Allah murka, maka manusia sebanyak apapun nggak mampu menolongnya karena Allah sudah murka kepadanya. Maka yang paling penting teman-teman itu sebenarnya kita cari ridhonya Allah, bukan cari ridhonya manusia. Orang yang mencari ridhonya Allah, hidupnya pasti bahagia, jiwa raganya pasti tenang dan tentram, dan lebih yang pasti dia dapatkan, Allah ganjarkan dengan sesuatu yang sebelumnya dia tidak akan pernah membayangkan bisa memilikinya. Ini kalau orang nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Next. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa solusi dari problematika yang lagi kita hadapi? Teman-teman, 9 poin ini di screenshot aja. Tapi 9 poin ini 9-9-nya penting. ITP, SMB, IIT. ITP, SMB, IIT. ITP apa? Introspeksi, taubat, perbaiki diri. SMB apa? Sabar, memaafkan, berbaik sangka. IIT, ikhlas, ingatkan satu sama lain. T-nya, tawakal ala Allah. 9 kunci permasalahan. Yang nanti kalau dikerucutkan lagi kembali pada satu hal sederhana. Sumber gelisah hidup rumah tanggamu karena dosa. Dan cara memperbaikinya adalah perbanyak istighfar. Teman-teman yang dirahmati Allah. Yang pertama dulu pelan-pelan introspeksi. Kenapa? Kok dalam rumah tangga kita ada konflik? Siapa yang harus diintrospeksi? Jangan melulu suami menyalahkan istrinya. Kamu jadi istri tuh gak bener banget sih soalnya kamu belum. No. Juga jadi istri jangan tiba-tiba nyalahin dan menyudutkan suami. Habis kamu aja sini kerja terus, cari uang terus. Kami gak pernah punya waktu untuk quality time, family time dan segala macamnya. Gak juga. Atau kedua-duanya saling menyudutkan. Suami nyudutin istri, istri nyudutin suami. Gak ada. Gak ada permasalahan yang selesai kalau kedua-duanya kepalanya gak dingin. Saling ngotot. Gak mau introspeksi. Teman-teman, sebenarnya ayat Al-Quran ya, introspeksi itu Mas Nafis juga pasti hafal ayatnya. Dan semua teman-teman hafal ayatnya. Di antaranya adalah, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man
dassaha. Itu ayatnya. Qad aflah. Sungguh benar-benar aflah, beruntunglah man zakkaha. Siapa yang mau introspeksi diri? Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi serugi-ruginya lah orang yang tetap mengkambing hitamkan pihak lain. Jadi sebenarnya kalau kita punya salah, yang paling pertama harus dipegang, coba salahin diri kita sendiri. Apa gitu ya. Salah kita apa? Aku nggak salah. Enggak, pasti ada salahnya. Misal iya sekalipun salah dia, tapi pasti gini deh. Teman-teman tertipu beli barang. Oke, fix. Ih, apaan banget sih nih? Saya beli apa kok dia nipu saya sih dan segala macam. Oke, fix. Kalau kita ngelihatnya salah dia, ya udah. Nggak akan selamanya kita memperbaiki diri. Tapi kalau ngelihatnya, oh salah saya, kenapa saya tertipu? Berarti saya kurang kurang hati-hati. Kenapa saya tertipu? Berarti terlalu tergiur harga murah, ternyata zong, ditipu. Lah gimana ceritanya? iPhone, misalkan contoh ya teman-teman, iPhone 15 Pro Max 1 terabyte dijual dengan harga 8 juta. Mungkin nggak? Sekarang loh, kalau nanti mungkin tahun 2030 iya bisa jadi. Tapi kalau yang sekarang, belum tentu, iya sangat tidak mungkin. sangat tidak mungkin. Iya. iPhone 15 Pro Max 1 terabyte kok dijual 8 juta gitu. Ternyata kitanya yang kurang cermat, terlalu gegabah. Akhirnya teman-teman, poin yang pertama ini loh kunciannya. Kalau kita introspeksi diri, yang baik diri kita sendiri. Tapi kalau kita kambing hitamin orang lain, nggak akan pernah ada yang namanya jadi hamba yang lebih baik karena kita selalu nyalain orang lain. Yang nomor 2, taubat. Kenapa ya dalam rumah tangga kok banyak banget ujiannya? Coba di breakdown. Suami punya kekeliruan, coba di breakdown. Istri punya kekeliruan, coba di breakdown. Kenapa kok saya belum sampai pada yang diinginkan? Coba di breakdown. Barangkali ada dosa yang mengganjal sampai kita nggak sampai dengan yang dihajatkan. Kenapa ya kok sudah menikah belum dikaruniai putra? Kenapa ya sudah dikaruniai putra kok putra kita begini dan begitu? Coba dilihat screening. Barangkali ada dosa yang kita masih lakukan belum ditaubati. Taubat. Kata Nabi, at-taubatu tajubu ma qabla au kama qala. Taubat itu bisa menghapus semua kesalahan yang terjadi di masa lalu, bahkan wa atbi'is sayyi'ah hasanatan tamhuha. Banyak-banyak beramal baik, nanti amal baikmu menghapus kesalahan-kesalahanmu. Nomor 3, perbaiki diri. Perbaiki hubungan kita sama Allah, perbaiki hubungan kita sama makhluk, perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Ini ya teman-teman, pegang baik-baik, pegang baik-baik. Di screenshot videonya, kalau bisa upload di WA story atau di mana gitu. Teman terbaik setelah menikah adalah pasangan halalnya kita. Jangan cari teman terbaik di luar. Partner terbaik, pasangan halal kita. Teman terbaik, pasangan halal kita. Suami, teman terbaiknya siapa Mas Nafis? Istrinya. Istri teman terbaiknya siapa? Suaminya. Maka jadikan pundak tempat bersandar pasangan kita. Jangan cari pundak yang lain. Jangan curhat pada pihak yang lain. Udah curhat sama pasangan aja udah. Partner terbaik pasangan kita. Jangan ada cerita saya curhat sama laki-laki ini kok lebih nyamannya. Wah, bahaya itu. Bahaya banget itu kalau sampai merasa nyaman dengan pihak lain tuh bahaya sekali. Sabar yang keempat. Kadang solusi dari ketidakmampuan seorang istri menghadapi suaminya yang dirasa melampaui batas itu bukan langsung minta cerai. Tapi seperti Asia kepada Fir'aun. Solusinya apa? Sabar. Sabar. Asia itu punya bekal menghadapi Fir'aun dengan bekal sabar. Allah muliakan Asia. Karena kesabaran beliau memurnikan tauhid beliau. Bahkan dalam beberapa riwayat ketika bermalam, artinya Asia itu tidak melayani Fir'aun kecuali ketika hendak Fir'aun meminta jatah malamnya, maka Allah menyerupakan dengan makhluk dan kuasa Allah seseorang yang menyerupai Asia lalu digauli oleh Fir'aun sehingga Asia tetap at-tahirah, wanita yang suci lagi mulia. Saking luar biasanya itu Allah yang jaga beliau, sabar. Yang kelima, memaafkan. Emang tuh nikah tuh harus banyak-banyak maafin. Nikah 1 bulan pertama tadi modalnya apa? Cinta. Bulan berikutnya modalnya ilmu, sikap, prinsip, respect. Kita hidup tuh bukan sama parasnya doang. Cantik, ganteng. Sampai umur berapa sih? Umur 40 juga udah keriput.
Umur 45 udah mulai sakit-sakitan dan segala macamnya. Maka banyak-banyak memaafkan. Gimana pun suami kita banyak baiknya daripada banyak salahnya. Istri kita juga banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Quran surah An-Nisa ayat 19. Di An-Nisa ayat 19, kalau kamu benci pasanganmu, ketahuilah apa yang kamu benci itu lebih sedikit daripada kebaikan yang Allah ciptakan dalam diri pasangan kita. Yang keenam, baik sangka sama Allah. Ingat bahwa seburuk-buruk pasangan kita, dia bisa berubah. Suami kita bisa berubah, istri kita bisa berubah. Baik sangka sama Allah bahwa insya Allah dia pasti berubah. Yang ketujuh, ikhlas. Baktinya kita ikhlas karena Allah. Jangan biasakan kita berbakti itu supaya nanti dapat nilai plus dari suami itu, jangan biasakan. Kenapa buatin kopi? Allah yang memerintahkan saya sebagai istri khidmat sama suami. Kenapa nyiapin handuk kepada suami? Ya Allah yang menyiapkan. Kenapa masakin air panas ketika suami mau mandi? Ya karena Allah memerintahkan kita sebagai istri bakti sama suami. Tempatkan Allah sebagai tempat yang paling utama untuk bersandar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sandarkan semua sama Allah. Ingatkan yang kedelapan, ingatkan suami. Ingatkan istri, ingatkan pasangan kita atas segala kekhilafan yang beliau pernah lakukan. Ingatkan sholat 5 waktunya. Orang kalau sholatnya dijaga, haknya Allah terjaga, sama manusia juga kejaga. Tapi kalau haknya Allah udah dilalaikan, skip. Agak berat tuh teman-teman. Siapapun yang melalaikan sholatnya, skip. Agak berat tuh kalau kita menjalin kerjasama sama orang yang sholatnya aja nggak dipegang, agak berat sekali. Yang 9, tawakal kepada Allah dengan berikhtiar menjadi istri yang baik. Next. Jadi salah satu solusinya adalah 9 tadi. Nah, kewajiban suami juga harus tahu apa kewajibannya. Memberi nafkah, berperilaku baik pada istri, menggauli istri yakni memberi nafkah batinnya, mengajarkan istri masalah agama, mengajak istri rajin ibadah. Suami membantu pekerjaan istri. Kemarin saya buat konten ya teman-teman di Reel Instagram. Kontennya mungkin teman-teman sempat lewat kali ya di berandanya teman-teman. Itu konten ditonton kurang lebih sekitar 12 juta view kalau tidak salah. Baru kemarin kok, pekan-pekan lalu kalau tidak salah. Atau setengah bulan yang lalu. Cukup banyak tuh yang menghujat di 7.000 komentar kurang lebih. Tapi saya mau nyampaikan, kontennya tuh kurang lebih begini. Mencuci, ngepel, itu sebenarnya keharusan bagi suami. Wah, pada komentar di situ, Ustadz ini, Ustadz sesat nih, apa Ustadz, dari mana lo? Sebenarnya kalau teman-teman membaca dan membuka daripada Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, Allah jelas itu bilang, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Kalau rumahnya kotor, siapa yang harus disalahin? Istrinya atau suaminya? Suami. Harusnya suaminya, karena yang mimpin siapa? Suami. Suaminya. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, sebenarnya nggak usah ngelihat kepada nyalahin istri, nyalahin siapa. Kita sebagai laki-laki yang harus bertanggung jawab. Makanya keharusan kita memastikan rumah bersih, memastikan rumah itu rapi, memastikan ini. Tapi suami saya kerja, Ustadz. Bukan itu substansinya. Kerja pun tetap bisa memastikan rumah rapi kan kalau punya rezeki untuk punya rewang misalkan. Atau kalau tidak, ya kita bareng-bareng. Makanya poin 5, suami membantu pekerjaan istrinya. Itu bukan hal yang asing loh. Nabi Muhammad SAW buka dalam banyak riwayat dalam hadis Bukhari, Nasai, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Coba dibuka dalam Kutubus Sittah. Rasul SAW biasa membantu pekerjaan istrinya di rumah. Sekelas Nabi loh. Nabi pemimpin tertinggi. Nabi adalah orang yang luar biasa dalam bisnis. Pebisnis yang handal, pebisnis ulung. Nabi juga seorang jenderal pemimpin pasukan. Nabi juga seorang guru membersamai sahabat-sahabatnya dalam belajar. Nabi juga seorang yang hebat luar biasa dengan kesibukan yang hebat luar biasa. Tapi sampai rumah bantu pekerjaan istri. Kita siapa? Apakah pekerjaan kita lebih sibuk dari baginda Nabi? Tentu enggak ya kan? Apakah kita panglima
medan pertempuran? Tentu Jelas juga bukan. enggak. Apakah kita pemimpin tertinggi bagi kaum muslimin? Bukan. Bukan juga. Kenapa kita nggak mau bantu pekerjaan istri? Bantu, wahai para suami. Bantu pekerjaan pasangan kita. Istri kita, bantu beliau. Ringankan beban pekerjaannya. Kalau memang qadarullah masyaallah kita nggak bisa secara fisik, berarti bantunya dengan cara panggilkan rewang. Nabi Muhammad SAW punya rewang. Satu istri beliau dikasih fasilitas unta, dikasih fasilitas rewang. Rewang itu artinya pembantu ya teman-teman, asisten rumah tangga. Istri Nabi dikasih rewang. Suami, hendaknya kita membantu meringankan pekerjaan istri. Semampunya. Jadilah orang yang bekerja sama dalam rumah tangga. Bukan yang masing-masing bekerja untuk kepentingan dirinya masing-masing. Karena menikah bukan aku, kamu, dan tetap aku, kamu. Tapi menikah adalah aku, kamu menjadi kita. Merenam. Luangkan waktu untuk bercanda mendengar curhatan istri. Ini Mas Nafis. Kata Nabi, ada hal yang tidak sia-sia. Ada bercanda yang tidak sia-sia. Jadi kan kalau kita bercanda kepada seseorang tuh bisa sia-sia, bisa juga candanya canda yang ya humor berpahala nyenengin kaum muslimin. Tapi ada bercanda yang apapun itu candaannya, gak ada yang sia-sia. Candaan siapa sama siapa? Suami kepada istrinya. Jadi rumah tangga itu ya harus sering-sering bercanda, ya kasih humor lah, kasih jokes. Jangan sampai terlalu serius juga ya, dibawa santai. Supaya ada orang bisa bercanda tuh kan bisa ini ya, udah sampai tahap candaan itu kan udah sampai tahap dekatnya luar biasa. Makanya tadi kembali ke rumus yang di awal, tidak ada teman akrab bagi seseorang setelah menikah kecuali pasangannya sendiri. Nomor 7. Selalu prasangka baik sama pasangan, jangan banyak curiga, jangan banyak suuzon. Yang berikutnya, jangan menyebar aib pasangan kita. Jangan disebar. Next. Jangan sampai kita menyebar aib pasangan kita. Hak suami dan adalah kewajiban istri. Menaati suami itu kewajiban bagi seorang istri. Menyenangkan hatinya suami kewajiban istri. Berhias di hadapan suami itu kewajiban istri. Diam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin dan maslahat yang manfaat. Itu juga termasuk kewajibannya istri. Taat ketika suami mengajak dalam urusan ranjang. Itu kewajiban istri. Menjaga marwah diri, kehormatan suami, anak-anak, dan rumah tangganya. Itu juga kewajiban istri. Tidak puasa sunnah kecuali ada dengan izin suami. Itu juga kewajiban istri. Tidak menginfakkan hartanya suami kecuali dengan izinnya. Ini sering jadi pertanyaan nih Mas Nafis. Lah kalau harta saya sendiri, hasil-hasil saya sendiri boleh diinfakkan nggak? Boleh. Kalau kita nyari sendiri, nggak usah izin suami boleh. Tapi ahsannya memang komunikasi. Namun kalau bila mana kita mendapati harta kita adalah harta dari pemberian suami, baiknya izin. Itu lebih ahsan. Bersyukur dengan pemberian suami, tetapi suaminya juga harus tahu berapa keperluan istrinya. Jangan istrinya perlunya misalkan 1 juta, suami hanya memberikan 10%-nya 100.000. Ini buat sebulan ya, 100.000 buat sebulan. Istrinya jawab, bisa buat beli apa? Kalender. Itu bukan sebulan lagi, tapi setahun itu. Berkhidmat pada suami dan anak-anak, tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah. Terus ingin hidup bersama sang suami, tidak meminta untuk ditalak, tidak meminta untuk berpisah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Berkabung ketika suaminya meninggal dengan menggenapkan masa iddah 4 bulan 10 hari sebagaimana hadis Nabi. Juga tidak mengungkit-ungkit pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anak dari hartanya. Kadang kan istri ada yang kaya ya. Jangan diungkit-ungkit. Kalau udah ngasih. Kata Nabi SAW, a'dhamuha ajran anfaqtahu ala ahlika. Kalau kamu mau infak terbaik, tertinggi pahalanya, a'zam, yang paling agung, ajran pahalanya, anfaqtahu, infakmu ala, atas ahlika, keluarga. Jadi kalau kita mau sedekah terbaik setelah yang wajib bagi kita, sama keluarga. Keluarga itu siapa? Ya keluarga dekat. Ya orang tua, kakak, adik, ya kalau wajibnya istri udah wajib itu ya, udah paling utamanya. Anak-anak paling utama. Next. Itu kewajiban istri yang menjadi haknya dari suami. Wahai para istri, berusahalah untuk meminta maaf terlebih dahulu walaupun suamimu yang salah. Sebagaimana kata Nabi SAW, ini seorang istri kalau mendapati suaminya marah, istrinya harus bilang, ini tanganku di atas tanganmu. Maksudnya dia meminta maaf. Mataku tidak akan pernah bisa terpejam sampai engkau ridho. Dan ini ya teman-teman, seorang suami yang mendapati
dia ridho pada istrinya dijamin surganya Allah. Masya Allah. Hebat nggak tuh Mas Nafis? Betul, luar biasa sekali. Istri, yang penting suaminya ridho sama istri. Allah jaminkan surga. Kalau lagi marahan, pokoknya ya jangan tidur dalam keadaan marah lah. Sebaiknya, ini tanganku di atas tanganmu. Maksudnya, wahai suamiku aku minta maaf ya. Mataku nggak akan pernah bisa terpejam. Artinya, aku nggak bisa tidur sebelum kamu memaafkanku. Engkau ridho artinya suami memaafkan dirinya. Minta maaf, hilangkan gengsi. Habis nikah tuh udah nggak ada lagi lah ceritanya gengsi-gengsian. Minta maaf kalau emang salah. Saling memperbaiki diri kalau emang ada yang perlu diperbaiki. Next. Terus, berikutnya, sebenarnya manusia yang paling berhak untuk kita beri akhlak mulia pasangan kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, akhlak yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia itu ternyata bukan yang baik sama orang luar. Bukan yang baik sama karyawannya, partner bisnisnya, bukan baik sama teman SD-nya, teman kuliahnya, teman kampusnya. Bukan baik sama pihak siapapun. Tapi kata Nabi, khairukum li ahli. Kalau kamu mau tahu siapa manusia terbaik, coba lihat gimana cara dia memperlakukan keluarganya. Keluarga. Baik sama anak, baik sama pasangan. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang paling baik kepada pasanganku. Pentingnya kita memperbaiki diri. Pentingnya kita baik di mata Allah. Memperbaiki diri kita kepada pasangan. Jangan sampai pasangan kita jadi orang yang paling kita sia-siakan. Kita zalimi. Jangan. Harus baik sama pasangan. Next. Dan gimana caranya supaya makin indah kita dalam rumah tangga? Teman-teman amalkan 6 poin ini. Karena 6 poin ini Nabi amalkan. Yang pertama, supaya makin harmonis rumah tangga kita, quality time berdua sesering mungkin. Ala kulihal, sekarang kami lagi di Jogja. Kami tinggal di Wonosobo, di desa Wonolelo. Sebuah desa yang indah, tanahnya sangat subur dengan pertolongan Allah dan curah hujan yang cukup lumayan sering. Di Jogja saya nggak sendirian. Tapi saya mengistilahkan kami di Jogja lagi liburan, dalam tanda petik liburan pacaran. Umi lagi ikut, ya udah. Kadang anak-anak juga ikut, ya udah. Sempatin waktu untuk ngajak anak-anak. Kadang nggak ikut karena mungkin ada satu hal yang nggak bisa ditinggalkan di rumah. Jadi ala kulihal, kadang kalau memang kita bisa untuk quality time berdua, quality time lah berdua. Jalan berdua, makan berdua, hangout berdua. Kalau pas bisa bawa anak-anak, fadhol dengan anak-anak. Tapi kalau pas nggak bersama anak-anak, mungkin lagi ada rewang di rumah yang bisa membersamai anak-anak, nggak ada masalah. Tapi ini juga salah satu tips meningkatkan harmonis keluarga. Kalau pas berangkat umroh, ajak pasangan berangkat umroh. Kalau Allah kasih rezeki. Dan kami mendoakan, mudah-mudahan lagi hujan juga di Yogyakarta. Semoga teman-teman semua yang belum umroh segera umroh, yang belum haji segera haji, yang sudah umroh sudah haji, Allah mudahkan berumroh berhaji lagi ke Tanah Suci insya Allah. Bahkan kalau lagi umroh, ajak pasangan. Biar vibes-nya benar-benar powerful. Pilih kamar yang tidak kuat tapi yang double. Biar suami istri satu kamar biar merasakan vibes ibadah di Mekah Madinah berdua. Semoga Allah mudahkan memberi rezeki pada kita untuk berumrah berhaji bersama pasangan. Yang kedua, tampakkan wajah berseri-seri di depan pasangan. Jadi kita ketemu sama orang luar tuh wajahnya manis banget kadang Mas Hafiz. Gimana gini. Sampai rumah udah dapat ampasnya. Udah capek, bau, keringet di mana-mana, parfumnya nggak dipakai gitu. Perform keluar, parfumnya setengah botol. Perform ketemu istri, ketemu suami, tampil seadanya. Jangan dong. Pakai pakaian terbaik, parfum terbaik di hadapan pasangan. Kan halal buat perempuan pakai parfum di depan suaminya saja halal. Jadi itu teman-teman. Yang ketiga, jauhi buruk sangka antar pasangan satu sama lain. Jangan sering-sering buruk sangka. Ustadz boleh nggak ngecek HP-nya suami? Ada 2 jawaban. Boleh sama tidak boleh. Kenapa kok boleh? Ya karena sebenarnya kalau suami ngerasa nggak ada apa-apa di handphonenya, dicek mah biasa aja. Kalau suaminya nggak ngerasa handphone ada apa. Tapi kalau suaminya dicek gini, set, langsung menunjukkan wajah-wajah yang pucat dan segala macam. Maaf itu belum diupdate ini ya, jangan dibuka. Wah itu bahaya juga. Jadi satu sisi ya nggak boleh. Bila mana kita melihat
bahwa malaikat itu selalu ada mengawasi dan segala macam-macamnya. Satu sisi ya boleh-boleh aja kalau suaminya merasa memang handphonenya nggak ada apa-apa, diperiksa mah nggak ada masalah. DM-DM-nya bahkan dilihat satu persatu nggak ada masalah. Nomor 4, jangan membanding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Karena rezeki kita yang Allah tetapkan buat kita tuh pasangan kita. Istri kita tuh ya itu rezeki kita. Suami kita ya itu rezeki kita. Yang kelima, sering-seringlah bercanda. Bercandalah, jangan serius-serius. Nah yang keenam, saling memberi hadiah. Kadang memberi hadiah pasangan tuh nggak mesti yang mahal loh, Mas Nafis. Semua teman-teman di rumah nggak harus mahal. Beliin kado emas batangan 5 gram, itu kan mahal. Kadang nggak harus mahal. Kadang dijajanin minuman apa gitu ya. Harus tahu nih kesukaan istri kita apa. Misalkan kesukaan istri kita es kelapa muda. Ya udah beliin aja es kelapa muda. Kesukaan istri kita jus tomat campur wortel. Ya udah beliin aja. Memberi hadiah tuh nggak harus yang mahal-mahal dengan tas seri ini, tipe ini, brand ini. Yang harganya mahal, nggak harus mahal-mahal. Saling memberi hadiah. Kata Nabi, tahadu tahabbu. Saling memberi hadiah, kalian pasti akan saling mencintai. Tambah cintanya. Dan kadang ini tentang tadi ya. Ya Ustadz, saya kalau jalan-jalan keluar kota sama pasangan tuh jauh. Bisa nggak sih jalan-jalan dekat? Kadang itu nggak harus jauh-jauh kok. Yang dari Wonosobo misalkan, nggak usah jauh-jauh ke Jogja kok. Kadang ngajakin jalan pasangan tuh bisa ke bisa ke keliling-keliling komplek aja. Keliling-keliling desa, keliling-keliling kampung. Itu juga termasuk ngajak jalan-jalan pasangan. Bahkan istri diajak ke minimarket aja udah seneng banget. Suami makanya juga harus sering-sering quality time berdua. Barakallah. Next. Dan di antara yang hampir-hampir berikutnya, sering-seringlah mengucap terima kasih, apresiasi. Jazakumullah khairan ya Mi, jazakumullah khairan ya Bun, jazakumullah khairan ya Ayah, jazakumullah khairan manggilnya Papa misalkan, atau panggilan kesayangan yang lain. Lalu berikutnya, nomor 8, sering-sering memberi penghormatan. Nomor 9, memanggil pasangan dengan panggilan mesra. Nomor 10, selalu memuji dengan memberi kata-kata manis. Nomor 11, ini sunahnya Nabi SAW, kalau tidur hendaklah selimut berdua. Satu selimut untuk berdua dan mandi bersama. Nomor ke-12, meminum dari bekas bibir pasangan. Nabi SAW pernah ketika meminum, beliau mencari bekasnya Bunda Aisyah, diletak mana daripada gelas tersebut Bunda Aisyah meminumnya. Lalu dari situlah Nabi meminum, itu romantisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Next. Kapan seorang istri boleh meminta cerai dengan alasan syar'i? Ada di antaranya 1, akhlak suami yang buruk. Seperti merendahkan istri, mencaci maki istri. Yang kedua, akhlak suami yang meninggalkan sholat, gemar melakukan dosa-dosa dan segala macam. Yang ketiga, jika suami tidak menafkahi lahir batin 3 bulan berturut-turut, atau dalam sigat taklik itu 6 bulan berturut-turut. Yang keempat, jika suami tidak bisa menggauli istrinya karena itu kebutuhan batinnya. Yang kelima, jika suami murtad maka terputus hubungan pernikahannya. Yang keenam, jika istri khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak suaminya, maka ia boleh meminta dengan alasan syar'i yang ada di hal tersebut. Next. Yakinlah dari sekian banyak mendung akan ada titik bahagia yang tak mampu kau hitung. Next. Dan teman-teman, mari kita buka tanya jawab. Ayo kita lebih banyak ngobrol. Ayo lebih banyak kita nanti raise hand, kita sama-sama sharing sederhana. Mudah-mudahan yang sederhana menjadi pengingat dan reminder buat kita bahwa kita punya kewajiban sebagai hamba untuk terus memperbaiki diri kita dan kita memperbaiki hubungan kita sesama pasangan kita. Ini buat teman-teman yang lagi nge-zoom bareng suaminya, kami doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah dan makin menua bersama sampai jannah. Bagi yang nge-zoom sendirian belum bersama pasangannya, mudah-mudahan dikaruniai pasangan yang salih, pasangan yang salihah. Di tahun 2024 segera datang laki-laki melamar, lalu kemudian menikah dengan pernikahan yang sakral, penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kesyukuran mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand. Ayo kita langsung kita buka tanya jawab. Dari paling atas dulu. Baik, jazakallahu khairan Ustadz sudah banyak memberikan begitu banyak insightful, begitu banyak ilmu dan
bekal yang sangat luar biasa sekali untuk kita bisa mempertahankan rumah tangga kita bagi yang sudah menikah, dan bagi yang belum menikah ini menjadi sebuah bekal yang penting supaya nanti ketika kita menikah kita bisa mempertahankan hubungan kita dengan baik begitu, dan insya Allah mudah-mudahannya pasangan kita bersama dengan pasangan kita semua bisa melanjutkan hubungan romantis ini tidak hanya di dunia tapi sampai ke surga. Amin Amin. ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Baik, ternyata Seni di layar juga sudah banyak nih. Ahlan, masya Masya Allah Allah, sudah banyak masya sekali Allah. yang raise gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 4. Sudah hampir 19 begitu ya. Ini cukup banyak juga nih yang cukup present. Baik, kita coba dari atas pojok kiri atau ke atas, Boleh, Ustaz? boleh pojok kiri, Pojok, baik, boleh. dari pojok kiri. Baik, di sini di layar kami itu ada Kak Tias Jakarta. Baik, Kak Tias. Halo, Assalamualaikum Kak Tias. Baik, bisa diaktifkan suaranya? Yes. Baik. Baik, coba Kak diaktifkan lagi. Baik, untuk teman-teman bisa dibantu di spotlight Kak Tias Jakarta. Halo Kak Tias, Assalamualaikum. Sudah terdengar suaranya? Halo Kak Tias. Ya, halo. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Kak warahmatullahi Tias. Ya, wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz mau nanya, Baik, kan kalau Terdengar suaranya? baik. ya kedengeran kan? Dengar? Ustadz, Biar kami dengar suaranya dari. Baik. Mohon bantuannya tim. Baik, siap. Silakan Kak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah Waalaikumsalam. jika kita ada konflik gitu kan dalam rumah tangga, bolehkah di antara kita itu diam atau menyendiri itu lebih baik atau dan ikhlas gitu kan? Jazakumullah khairan jazak. Kak Tias, semoga dimuliakan Allah, diberkahi Allah. Terkait tentang pertanyaan beliau, bagaimana kalau misalkan kita ada konflik dengan pasangan, terus kita menarik diri daripada nanti emosi dan segala macamnya, apakah itu diperbolehkan kita menyendiri dalam rangka untuk saling cooling down? Kalau melihat hadis baginda Nabi SAW dan teladan dari salah satu menantu terbaiknya Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika sedikit ada konflik bersama istri beliau yang adalah putri kesayangannya Nabi, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menarik diri, tapi perginya nggak jauh-jauh selain dari tempat yang Allah paling suka, ke masjid. Waktu Nabi datang, wajahnya Fatimah tuh kan Nabi kenal banget ya. Nabi ngeliat ini wajahnya ini lagi nggak baik-baik saja. Makanya Nabi langsung nyapa. Kemana suamimu nggak kayak gitu sapaannya. Tapi kemana anak pamanmu? Kenapa Nabi bilang kemana anak pamanmu bukan kemana suamimu hai Fatimah? Karena Nabi sadar wajahnya Fatimah tuh nggak bisa dibohongin kalau lagi ada konflik permasalahan. Nabi kan ayahnya. Makanya Nabi bilang sama putri beliau, wahai anakku sayang Fatimah, kemana anak pamanmu? Nabi itu juga orang yang kenal banget sama menantunya. Ali itu kalau ada masalah, pasti perginya nggak jauh-jauh. Dicari ke masjid. Bener Nabi ke masjid, Ali bin Abi Thalib lagi tidur, teman-teman sekalian. Lalu disebutkan, kum ya Aba Turab, bangun wahai bapaknya tanah, bapaknya debu, Aba Turab. Lalu Ali bangun, lalu terus kemudian berdamailah mereka. Seperti ini memang konsepnya. Kalau memang kita ngerasa temperamen kita itu bisa kalau beradu, bisa pecah piring, gelas, dan makin madorotnya banyak, sebaiknya tarik diri, cooling down masing-masing, tapi di tempat yang Allah ridhoi. Jangan sampai lagi ada masalah, malah curhat ke orang lain, laki-laki lain, nauzubillah. Atau yang laki-laki curhat ke istrinya orang, walaiyazubillah. Jangan. Lagi ada masalah, udah larinya ke Allah, ke masjid, majelis taklim, majelis ilmu, itu aja. Apakah cara seperti itu diperbolehkan? Berdasarkan tadi kisahnya Sayyidina Ali, maka itu diperbolehkan dan itu dalam rangka cooling down. Tapi nanti tetap kalau sudah cooling down, minta maaf. Tadi ingat poinnya, banyak-banyak minta maaf. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan kasiron. Untuk Kak Tias pertanyaannya, kita coba untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Vivi Firantika. Baik. Assalamualaikum Kak Vivi. Suaranya bisa diaktifkan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Vivi Firantika.
Iya, Langsung ke Ustadz pertanyaannya boleh Kak Vivi, mau barakallah. mau ya izin Ustadz mau bertanya. Yang pertama, bagaimana Ustadz cara membangun keharmonisan yang mana misalkan salah satu pasangan telah mencederai rumah tangganya, bagaimana cara membangunnya untuk tetap positive thinking dan menjaga rumah tangganya, di mana salah satu pasangannya bila kita menegurnya mereka selalu menyalah-nyalahkan kita sebagai istri misalnya, kalau kita pernah melakukan kesalahan dan disangkut pautkan dengan masalah yang baru, sehingga tidak ada titik temu untuk, eee, apa namanya, untuk saling berdamai, itu Ustadz. Lalu yang kedua, kita sebagai istri apakah dosa Ustadz bila pada saat kita sedang kesal dengan suami, kita, berhenti mendoakan suami tersebut? Seperti itu Ustadz, terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah Terima kasih, memuliakan Bang. Kak Vivi Firantika sekeluarga. Apakah boleh seorang istri berhenti berdoa karena keselnya kepada suami? Jawabannya tidak. Hendaknya setiap istri selalu mendoakan yang terbaik untuk suaminya. Sebagaimana Al-Quran surah Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan untukku pasangan hidupku yang qurrata a'yun, menyejukkan pandangan mata untukku. Pandangan mata ini sejuk karena sikapnya yang baik. Dan itu berawal dari nggak bosan-bosanin kita untuk terus menjadi pasangan yang baik bagi pasangan kita. Makanya teman-teman, jangan bosan doain pasangan. Istri harus jangan bosan mendoakan suaminya, suami jangan bosan mendoakan istrinya. Saling satu sama lain itu mendoakan. Tahu nggak, salah satu doa yang tidak ditolak Allah itu kan pas momen kita lagi terzalimi. Mungkin ketika suami kita bilang, kamu tuh salah. Tadi kan pertanyaan yang pertama, kalau salah, pasti kesalahan yang dulu diungkit-ungkit lagi. Dengan kesalahan yang baru ini ditambah kesalahan yang dulu. Ingat gak, kamu tuh dulunya kan bla 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 segala macam. Ya udah, kita lagi terzalimi, bersabar. Setelah bersabar, jangan lupa. Kesempatan sedang terzalimi itu pakai dengan sebaik-baiknya untuk membuat doa mustajab. Karena kata Nabi, orang yang terzalimi doanya tidak akan pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Kak Tias dan Kak Vivi. Kita coba melanjut ke rekan-rekan, ke sahabat sekalian yang sekarang sedang on cam nih. Di sini ada Kak Sofia Anayisti, mohon maaf. Baik, halo Kak Sofia, bisa diaktifkan suaranya? Silahkan Kak Baik, Sofia Anayisti. baik. Untuk teman-teman bisa dibantu untuk spotlight Kak Sofia. Baik, halo Assalamualaikum Kak Sofia. Apakah bisa diaktifkan suaranya? Itu belum diaktifkan Kak. Nah, coba Kak. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah warahmatullahi memuliakan teman-teman semua sekeluarga dan Kak Sofia sekeluarga dimuliakan Allah. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya rumah tangga sama suami udah 9 tahun lebih, tapi sikap suami sama saya itu nggak pernah terbuka, selalu tertutup dari masalah penghasilan atau apapun itu. Dan awal-awalnya saya masih bisa memaklumi gitu. Tapi kesini kok saya lama-kelamaan jenuh Ustadz dengan suami udah saya pancing, ayah kalau ada masalah cerita gitu-gitu. Tapi kok suami nggak pernah cerita gitu Ustadz. Saya harus bagaimana menghadapi itu Ustadz karena kesini saya ada perasaan jenuh gitu, ada kayak lelah gitu menghadapin sikap suami yang selalu tertutup. Begitu Ustadz. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memuliakan Kak Sofia Anayisti sekeluarga dan Allah Amin, Pak karuniai juga Ustadz. kemuliaan buat teman-teman di Zoom sekeluarga besar. Yang Amin, pertama, amin. terkait tentang pertanyaan beliau, siapapun yang sudah menikah karena Allah dan dia mendapati ada kekurangan dalam diri pasangannya, kembali ke prinsip ayat Quran surah An-Nisa ayat 19. Wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kalau kita mendapati ada kekurangan, mungkin suami kita nggak terbuka, mungkin suami kita itu membuat kita jenuh dan segala macam perangai yang membuat kita kayaknya kurang berkenan. Ingat ayat tadi, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Mau gimana pun Allah tetap memberikan kelebihan dalam hidupnya yang lebih baik dan lebih banyak. Katsira, banyak sekali kelebihannya daripada kekurangannya yang membuat kita kurang berkenan. Suami kita belum terbuka
Mudah-mudahan ini soalan waktu. Sambil sembari kita mendoakan, sambil sembari kita menjaga quality time, sambil sembari kita menjaga family time, mudah bagi Allah membolak-balikan hati pasangan kita untuk terbuka. Untuk terbuka semuanya. Dan teman-teman harus yakin, kalau hari ini suami kita seolah seakan menyembunyikan sesuatu dari kita, boleh jadi itu cara beliau untuk tidak mengikut sertakan kita dalam beban pekerjaan yang beliau punya. Meskipun buat kita, padahal kita nggak apa-apa loh diceritain, dibebani dengan cerita yang beliau bawa dari kantornya, nggak ada masalah buat kita. Tapi mungkin itu berbaik sangka kepada laki-laki atau suami kita bahwa itu cara beliau untuk menyembunyikan beban hidup yang beliau pikul. Dan insya Allah dengan baik sangkanya kita itu meredam sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan kalimat tadi mohon mudah-mudahan menjadi pertimbangan untuk kita sama-sama perbaiki tentang jenuh, apa segala macam. Pasti siapapun dalam bidang apapun akan menemui titik itu, tapi kita selalu punya kendali untuk memperbaharui suasana. Aduh kayaknya saya jenuh deh. Ngaji terus aja, bahkan ada jenuhnya. Coba teman-teman tanya yang ngaji subuh syuruk. Ikut ngaji subuh syuruk gitu. Kan kita ada kajian rutinnya teman-teman ya, kajian subuh sampai syuruk itu rutin setiap hari tanpa pernah libur dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Itu rutin. Coba tanyai. Pasti ada titik jenuhnya. Mbak, kajian subuh syuruk. Iya. Pernah jenuh? Ya pernah Ustadz. Pernah ada rasa malas? Yo jelas Ustadz. Pernah mau nggak live streaming atau nggak datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih? Ya pernah Ustadz. Kenapa tetap mau datang? Karena saya lebih memilih memaksakan diri mengganti suasana jenuh. Saya paksakan untuk terwarnai dengan semangat yang berkobar-kobar. Sekarang dalam case yang sama, boleh jadi kita jenuh dalam rumah tangga. Kenapa sikap pasangan saya begini ya? Tapi kita selalu punya kendali untuk mengubah suasana itu jadi lebih indah. Berawal dari diri kita. Semoga Allah memberikan kemuliaan buat kakak yang bertanya tadi sekeluarga dan semua teman-teman di Zoom ini dan seluruh kaum muslimin diberikan kemuliaan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Kak Sofia tadi Ustadz. Dan baik Ustadz, sebelum kita melaju ke sesi selanjutnya, saya izin memberikan beberapa informasi penting. Yang pertama, bagi sahabat sekalian yang tertinggal begitu ya, yang baru join dan suara kami tidak terdengar, itu suaranya bisa diaktifkan di perangkat sahabat di pojok kiri bawah ada fitur audio, begitu sahabat. Nanti fiturnya tuh diklik dulu, nanti akan bisa didengar begitu ya. Kemudian yang kedua juga bagi sahabat yang tertinggal juga dari awal begitu. Nah, sahabat sekalian, insya Allah kita akan memberikan rekaman gratis setelah nanti kelas ini selesai begitu. Jadi jangan khawatir sahabat, kalau misalkan sahabat merasa tertinggal karena ada beberapa keperluan lain yang lebih mendesak begitu ya. Baik, Ustadz, kalau gitu saya izin untuk laju ke sesi selanjutnya. Ini ada Kak Echa nih, Ustadz, yang sudah aktif kamera dan sudah raise hand begitu, Ustadz. Baik, halo, Silakan Kak Assalamualaikum. Echa, semoga Allah memuliakan Kak Echa sekeluarga dan seluruh kaum muslimin, teman-teman di Zoom dimuliakan Allah dunia akhirat. Baik, halo Kak Echa. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Kak Echa? Aku dari Bandung. Ahlan, silakan langsung pertanyaannya Kak Echa. Eh, Bagaimana caranya menasehati suami apabila akhir-akhir ini tuh beberapa bulan ini dia jarang mengaji, padahal dia itu ngajinya menurut saya sih bagus gitu, sudah baik sekali gitu. Cuman beberapa bulan ini saya sudah nasehatin, sudah ingetin, tapi tetap belum belum mulai mengaji lagi gitu. Saya ingin suami saya tuh seperti biasanya lagi mengaji gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana caranya agar suami kita itu bisa menjaga komunikasi di sosmed itu dengan misalkan teman perempuan atau misalkan mungkin dengan masa lalunya gitu agar tidak eh, apa ya merespon gitu walaupun hanya kabar-kabar biasa atau apa gitu kan tadi yang Yap, udah Ustadz katakan juga tidak baik ya di sosmed baik. tersebut. Terima kasih.
Assalamualaikum. Jazakumullah khairan jazak. Kalau Semoga Allah kalian kasih memuliakan tahu. Kak Eca sekeluarga di Bandung dan seluruh teman-teman di Zoom dimuliakan Allah. Yang pertama, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan pernah dekati zina. Apa makna jangan dekati zina kata para ulama? Jangan buka pintu gerbangnya. Jadi gimana caranya supaya suami tidak tertawan masa lalunya, nggak menanggapi chat-chat dari mantannya dan segala macamnya. Caranya blokir, tutup. Semua akses yang mendekat kepada pintu-pintu zina, tutup. Pertemuannya, chattingannya, DM-DM-annya, mulai saling buka profilnya. Kadang kan flashback kepada masa lalu itu kan bisa dilihat dari profil ya Mas. Lihat sosial medianya, dia sekarang. Itu emang harus diblokir. Mau nggak mau diblokir. Solusi terbaiknya diblokir. Itu cara kita untuk menjaga diri agar tidak membuka pintu-pintu zina. Karena awalnya biasanya lewat sosial media, berlanjut lagi kopi darat, sampailah berujung na'udzubillah summa na'udzubillah kepada perzinahan wal'iyazubillahi min dzalik. Lalu berikutnya, gimana tata cara supaya pertanyaan yang pertama tadi, suami tetap mau mengaji lagi. Suaranya bagus dan segala macamnya. Sekarang sudah mulai agak jarang. Tugas kita 3D. Diingatkan, didoakan, diajak terus-menerus, jangan bosan-bosan. Yang pertama diingatkan, yang kedua didoakan, yang ketiga diajak terus-menerus, jangan bosan-bosan. Tugas istri ngingetin. Udah ngingetin, ajak. Udah diajak, jangan bosan-bosan dan didoakan. Karena satu-satunya senjata kita cuma itu. Teman-teman gak bisa maksain kehendak. Kamu harus ya. Jangan. Jangan ladeni suami dengan cara seorang laki-laki. Karena laki-laki, kalau diladeni dengan cara laki-laki, perempuan lempar piring satu, laki-laki bisa lempar piring satu lusin. Perempuan ngangkat 50 kilo, suami bisa mengangkat 500 kilo. Apalagi kalau udah emosi yang luar biasa, na'udzubillah, jangan sampai. Tapi hadapilah laki-laki yang mungkin lagi keras dengan kelemah lembutan yang fitrahnya perempuan memang ada di lemah lembut. Seperti itu caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada perempuan, yakni dengan kelemah lembutan. Barakallahu fikum. Silakan hadirin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz sudah menjawab pertanyaannya dari Kak Eca dari Bandung. Baik, selanjutnya saya melanjut lagi ke sesi selanjutnya ke Kak Sela Sartika yang sudah on cam juga nih Ustaz. Halo Kak Sela, bisa diaktifkan suaranya? Assalamualaikum Kak Sela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Boleh Ustadz. langsung ke pertanyaannya, Kak Sela, silakan. Ustadz, bagaimana caranya menyembuhkan hati, terus menghilangkan rasa suudon sama suami yang pernah berselingkuh, Ustadz? Kalau Semoga, iya. suami saya sih bilangnya itu hanya kesalahpahaman gitu ya Ustadz. Tapi ya gitu kalau perempuan kan kadang saya teh suka pengen cari tahu aja terus gitu. Gimana caranya biar berhenti pengen cari tahu sama yang terjadi di belakang saya gitu, yang dilakukan suami saya di belakang saya gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Kak Sela sekeluarga besar Kakak dan seluruh teman-teman di Zoom dimuliakan Allah dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Tidak ada kesetiaan setelah diciderai bisa sebaik saat sebelum diciderai. Saya ulangi ya teman-teman. Tidak ada kesetiaan bisa sebaik saat ia sudah diciderai. Jadi nggak ada kesetiaan yang bisa sebaik saat sebelum dia diciderai. Kapan kesetiaan seseorang itu diciderai, agak sulit kembali seperti sebelumnya. Wajar kalau seorang istri itu dikecewakan, diciderai kesetiaannya, lalu istri itu terngiang-ngiang dengan satu hal itu hal yang wajar banget. Tapi tahu teman-teman, hal yang paling sering membuat hidupnya manusia habis waktunya di atas sana, overthinkingnya terhadap apa yang Allah nggak suka. Ya overthinking terus menerus kepada buruk sangkanya. Kan Allah paling nggak suka hamba yang buruk sangka kan. Bagaimana Allah berfirman, Ana indal zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku.
Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau prasangka kita selalu tentang overthinking, buruk sangka, Allah nggak suka kalau kita menghabiskan waktu di sana. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang wajar kita merasa terluka dan kecewa. Tapi kalau waktu kita dihabiskan untuk itu, mencari tahu hal itu, dan kita nggak lantas memperbaiki diri, memperbaiki suami, ini hal yang kurang balance juga. Nanti hidup kita hanya habis dihantui dengan perasaan itu. Baiknya gimana? Porsikan diri kita pada yang sudah memaafkan pada masa lalunya suami kita, maka maafkanlah. Kalau dia yang mengulangi lagi dan dia benar mengulangi lagi dan ada buktinya, videonya, fotonya, rekaman CCTV-nya masuk ke hotelnya dan ruang pertemuannya sama siapa, perempuan yang mana, dan ternyata divalidasi perempuan itu benar adanya berdasarkan bukti saksi mata minimal 4 orang, sebagaimana dalam kitab Al-Kabairnya Al-Imam Zahabi, kalau kita menuduh orang tentang zinanya, cari bukti 4 orang. Itu benar adanya, maka ambil keputusan. Nabi pernah ditanya, kalau pernah kejadian selingkuh, saya harus gimana ya Rasulullah? Tolikha, cukupkan, cerai. Lakini uhibbuha ya Rasulullah, tapi saya masih sayang sama dia Rasulullah. Imsikha, pertahankan, lalu perbaiki. Kalau saya lebih condong kepada pertahankan lalu perbaiki jika masih memungkinkan. Kalau masih memungkinkan, pertahankan, perbaiki. Kalau sudah tidak memungkinkan, semoga kami mendoakan, semoga Allah memberi yang terbaik. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaannya, kemudian dari jawaban Al-Ustadz juga, baik. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk tetap melaju ke penanya selanjutnya. Di sini ada Kak Fori Perawati. Baik. Assalamualaikum Kak Fori. Waalaikumsalam. Baik, silakan Kak, bisa ditanyakan ke intinya saja. Ustadz izin bertanya, sebelumnya saya sudah menikah di bulan Agustus, lalu dari awal pernikahan sampai kemarin terjadinya talak, saya tidak pernah dinafkahi dan di sini saya selalu bekerja panasan kehujanan gitu, hanya karena untuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Lalu suami saya selalu menuntut seperti selalu meminta uang kepada saya dan uang yang dari saya itu selalu dipakai untuk seperti judi online. Lalu maaf untuk video call seks kayak gitu di akun-akun di aplikasi-aplikasi online dan lalu saya hamil Ustadz gitu. Dan ketika saya hamil, saya ditalak oleh suami saya dan apakah bisa gitu Ustadz cerai secara cerai apa ya? Cerai ketika saya lagi hamil gitu. Dan apakah baik gitu Ustadz mempertahankan rumah tangga yang seperti itu demi sebuah anak gitu Ustadz. Terima kasih. Semoga Allah. Terima kasih Kak Fori juga atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan Kak Fori, sekeluarga besar Kak Fori. Allah memuliakan semua teman-teman di Zoom ini dan Allah memberikan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Yang pertama, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada kejadian yang paling kita benci dan kita nggak sukai, wa huwa khairul lakum. Tapi Allah menghendaki kebaikan sesudahnya. Bahkan bersama sesuatu yang paling kita nggak suka, bersamanya ada kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin bahwa ini cara Allah sedang memberi pelajaran buat kita bersama-sama. Kak Fori, keluarga, untuk kita bersama-sama. Kak Fori, keluarga, agar kita senantiasa makin baik jadi seorang hamba. Kak Fori, terkait tentang pertanyaan tersebut, apakah sah ditalak sedang hamil? Jawabannya sah. Gimana pun, di antara masa iddah itu ada 4. Orang yang ditalak sedangkan dia sedang hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Maka apakah sah ditalak ketika sedang hamil? Maka sah ditalak ketika sedang hamil. Tapi ya suami model macam apa yang istrinya sedang hamil lalu dia meninggalkan? Bahkan untuk sesuatu yang na'udzubillahi min dzalik sangat tidak layak.
Seperti tadi yang disebutkan ada judi, memakai uang istrinya, bahkan ia melampiaskan daripada syahwatnya bukan kepada yang halal. Padahal Allah memberikan yang halal istrinya, tapi kenapa dia memilih jalur yang Allah murkai dengan cara-cara yang tadi diceritakan. Kak Fori berhak mendapat yang lebih baik. Tentu kalau memang Allah memberi yang terbaik. Dan pasti Allah pasti memberi yang terbaik sebagaimana janjinya dalam Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu benci sama sesuatu. Kenapa ya Allah kok semudah ini hamba engkau uji seberat ini ujian kami. Wa huwa khairul lakum. Tapi Allah ingatkan, hambaku ingat selalu ya, boleh jadi ini kejadian yang paling memberatkan hidupmu. Boleh jadi ini kejadian yang paling tidak engkau sukai dan paling engkau benci, tapi inilah yang terbaik yang aku siapkan untukmu. Kak Fori, sekeluarga, insya Allah Allah menghadiahkan yang terbaik, bersama yang sulit Allah berikan yang terbaik. Apakah pantas dan layak untuk dipertahankan rumah tangga yang tidak sehat seperti ini? Hemat kami memang tidak layak untuk dipertahankan, tapi semua kembali kepada yang bertanya, karena bagaimanapun Kak Fori yang lebih paham, Kak Fori yang lebih tahu, dan Kak Fori yang akan menjalaninya. Kalau memang bisa dipertahankan dan diperbaiki, silahkan dipertahankan, diperbaiki. Tapi kalau jika tidak, kami mendoakan semoga Allah memberi yang terbaik, dan pasti Allah sebaik-baik pemberi hal yang terbaik untuk hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Sehat lancar barokah selalu untuk Kak Fori, sekeluarga besar, dan seluruh teman-teman di Zoom. Sehat lancar barokah dunia akhirat. Baik, jazakallahu khairan Ustadz sudah banyak memberikan nasihat dan berbagai macam masukan yang luar biasa sekali. Baik, kita juga masih menyediakan waktu untuk bertanya juga. Di sini kita ada Kak Rizka yang sudah resen dan membuka kameranya. Baik. Halo Kak Rizka, Assalamualaikum. Kak Rizka bisa diaktifkan mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kak online Rizka semuanya. keluarga dimuliakan Allah, diberkahi Allah. Amin. Amin. Pak Ustadz izin bertanya. Kebetulan beberapa waktu lalu saya dan suami sedang ada masalah yang sangat berat, dan saat itu memang terjadi pertengkaran yang luar biasa, dan kemudian suami mengucapkan talak sampai 2 kali. Nah, tapi di waktu yang bersamaan beliau juga mengatakan kembali. Halo Kak Rizka, mohon izin, sepertinya jaringan dari Kak Rizka sedang tidak baik-baik saja. Apakah Halo Kak Rizka, bisa dianggap sah atau talaknya sudah jatuh Pak Ustadz? Jazakumullah Itu Kak Rizka, pertanyaan semoga dimuliakan yang Allah. pertama. Terima Dan kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan Kak Rizka sekeluarga. Izin menangkap yang pertanyaannya. kedua, Apakah bagaimana sah kita ketika kalau seorang timpakan suami istri kepada kita bertengkar itu hebat, kedua-duanya saling emosi, halo, lalu suami ya, mengucapkan kalimat talak. Apakah kalimat talaknya sah? Kurang lebih begitu pertanyaannya Kak Rizka, mohon izin. Benar pertanyaannya begitu? Iya, kalau sepenangkap kami, mungkin pertanyaannya begitu ya Kak Rizka. Kalau memang demikian pertanyaannya, maka jawabannya talaknya sah. Satu hal, main-mainnya sah, bercandanya sah, marahnya pun sah, talak. Dan nikah. Maka nggak boleh main-main sama talak. Suami lagi bercanda, hai istriku, aku talak kamu ya, jatuh talak. Dia lagi emosi, jatuh talak. Makanya suami ini hati-hati betul, nggak boleh dia sembarangan bawa dirinya. Ada sebagian pendapat kan mengatakan kalau marah tidak sah. Semua hadirin jamaah yang dirahmati Allah, gimana ya berbicaranya? Memang terkait hal ini, kalau hadirin bertanya pada kami lebih condong pada pendapat yang marahnya pun juga sah tentang talak. Maka suami harus berhati-hati betul tentang ucapan talaknya. Jangan sampai kita sembarangan berucap. Apalagi sebagai laki-laki
ia mengucapkan talak dengan begitu lugas dan tegasnya, jatuh talak. Dan seorang istri harus mengingatkan suaminya bahwa ini sudah ditalak. Talak berapa? Talak 1, talak 2, talak 3, atau talak berapa? Harus jelas diingatkan. Sudah berapa kali ditalak. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan kepada Kak Rizka untuk pertanyaannya. Kemudian kita melaju ke penanya selanjutnya, ada Kak Desiani. Assalamualaikum Kak Desiani. Assalamualaikum Kak Desiani, bisa diaktifkan mic-nya? Kak Desiani, itu mic-nya belum aktif ya? Assalamualaikum Kak Desiani. Mic-nya belum nyala. Baik. Assalamualaikum. Oke, baik. Berhubung Kak Desiani sepertinya ada terkendala teknis, saya mohon izin untuk mengalihkan slide kepada penanya selanjutnya. Baik. Boleh, ahlan. Saya mohon Silakan. izin kepada Kak Trisnawati Wulandari, bisa mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum. Untuk tim mohon dibantu mic-nya diaktifkan untuk Kak Trisnawati. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, sebelumnya saya sudah pernah menikah dan ini pernikahan saya yang kedua. Nah, setelah pernikahan saya yang kedua ini kurang lebih hampir 2 tahun saya menikah. Itu pasti ada problem-problem yang pernikahan sebelum saya itu ternyata terulang kembali sekarang Ustadz. Dan saya tidak bisa bercerita ke siapapun kecuali kepada ibu saya. Tetapi ibu saya tidak mencampuri ke dalam rumah tangga saya. Beliau malah memberikan kepada saya nasihat bahwa sebaik-baiknya istri yaitu bersabar dengan suaminya. Nah, tetapi suami saya itu lebih cenderung ke orang tuanya. Yang notabene yang sekarang yang beliau harus berbakti itu kepada ibunya. Dan sedangkan ibunya itu selalu ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Jadi apa yang ibunya bilang, apa yang kamu berikan kepada orang tua atau keluargamu, istrimu tidak boleh tahu. Tetapi jika istrimu memberikan kepada orang lain, kepada siapapun itu, suaminya harus tahu. Nah itu saya kepengen advice dari Ustadz atau masukan dari Ustadz. Saya harus seperti apa? Tapi insya Allah saya tidak akan mengajukan apapun itu karena saya tahu bahwa perceraian itu tidak baik ya Ustadz. Karena ini juga hanya masalah waktu saja. Tadi saya sudah banyak mendengarkan katanya Ustadz. Hanya saja ini masih ada di dalam hati yang harus saya sampaikan. Itu saja Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Trisnawati Wulandari sekeluarga, semoga diberikan kemuliaan oleh Allah, kemudahan dalam segala urusan, dan teman-teman di Zoom dimuliakan Allah dunia akhirat. Apa yang sedang beliau alami mungkin juga dialami oleh sebagian rumah tangga yang lain tentang campur tangan orang tua yang selalu ada di tengah-tengah keluarga. Sebenarnya sikap Islam itu boleh nggak sih? Sudah dibahas tadi di awal sebagian kecil tentang sikap orang tua hanya sebatas memberi nasihat semata. Tidak sampai masuk terlalu dalam, ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Terus bagaimana tentang statement tadi? Kalau suami itu apapun orang tua, istri nggak usah tahu. Dan sedangkan kalau istri mau mengeluarkan, suami harus tahu. Terus bagaimana tentang hal tersebut? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus paham dulu bahwasanya bagaimanapun rumah tangga itu kuncinya TKP. T, tujuan nikah karena Allah. K, komunikasi harus terbuka, saling terjalin dengan baik nih komunikasi. P, perhatian satu sama lain. T, K, P. Tujuan karena Allah sudah dalam rumah tangga, itu baik. Dilanjutkan komunikasi mumpuni, itu baik. Perhatian satu sama itu baik. Hanya ini loh komunikasi. Laki-laki yang baik tidak akan pernah menghalangi istrinya untuk bakti sama orang tuanya, dan istri yang baik pun akan terus mensupport suaminya untuk taat dan bakti sama orang tuanya. Kedua-duanya 100% sama baktinya.
Jadi nggak ada ceritanya habis nikah sama istri 100%, sama orang tua 0%, nggak ada. Habis nikah sama istri 50, sama orang tua 50, nggak ada juga. Sama mertua 50, sama pasangan 50, nggak ada juga. Tapi yang ada orang tua baktinya 100%, istri baktinya 100%. Bagaimana teman-teman yang dirahmati Allah? Baiknya terus gimana? Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu kejadian, benar yang tadi disarankan ibundanya Mbak atau Kak, bersabarlah, karena bagaimanapun kesabaran yang nanti menjawab segala-galanya. Sabar, sabar, sabar. Insya Allah Allah akan memberi yang terbaik dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan selaksa rasa sabar sambil diberi pengertian bahwa komunikasi harus saling terbuka. Komunikasi harus saling terbuka dan saling menjaga satu sama lain, karena tugas seorang pasangan suami istri adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah berfirman di Al-Baqarah 186-187, kita pakaian untuk pasangan kita, maka ayo saling menutupi satu sama lain tentang kekurangan, saling melengkapi satu sama lain daripada kelemahan. Barakallahu. Baik, jazakallah khairan kasiran pada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan tadi itu terkait yang tadi ditanyakan. Saya mohon izin untuk melaju ke penanya dari Kak Ufti yang ini memakai kerudung pink berkacamata. Assalamualaikum Kak Ufti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ufti. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Kak Ufti sekeluarga besar dan seluruh teman-teman di Zoom. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Di sini saya mau bertanya, apabila ada suami yang mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya saya minta cerai, tapi suami tersebut tidak pernah berbicara secara langsung untuk kata-kata itu. Nah, apakah sudah jatuh talak dan bagaimana status pernikahannya secara agama? Lalu apabila suami istri tersebut memutuskan untuk memperbaiki hubungannya, apakah harus dilangsungkan ijab kabul lagi untuk pernikahannya? Semoga Allah memuliakan Kak Ufti sekeluarga dan seluruh kaum muslimin Seperti itu, dimuliakan Ustaz. Allah. Amin. Jazakumullah khairan jazaa. Yang pertama, sesiapa yang dia ditalak lewat WhatsApp, yang pertama dia harus memastikan bahwa WhatsApp itu pure, murni, tanpa paksaan, tanpa pressure, murni ketikan suaminya. Kalau suami divalidasi ini benar ketikan kamu mas, benar, kesadaran kamu benar, maka jatuh talak 1 atas istrinya. Terus kalau kami mau saling memperbaiki, setelah memperbaiki kami mau saling introspeksi diri, memperbaiki kesalahan, lalu apakah perlu mengulang lagi? Jawabannya, kalau masa iddahnya, karena dalam Al-Quran, salasata quru, dalam Al-Quran kalau dia cerai hidup, artinya diceraikan dalam kondisi keduanya masih hidup, itu salasata quru, 3 kali masa suci. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Sebelum masa iddah selesai sudah dirujuk kembali, baik dengan perkataan saya rujuk kamu atau dengan campur, suami istri langsung ada urusan ranjang dalam karenanya itu, maka sudah sah rujuknya dan tidak perlu nikah ulang. Kecuali kalau melampaui masa iddah salasata quru, wajib dia nikah ulang. Begitu Kak, barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan kakak sekeluarga besar. Jadi jawabannya, cerainya sah dan masuk dalam masa iddah salah satu quru 3 kali bersuci. Kalau mau menikah, kalau sudah rujuk dalam masa suci, kalau rujuk dalam masa haidnya belum selesai maka sah karena baru talak 1. Tapi kalau sudah selesai dan lewat masa iddahnya, maka dia harus menikah ulang. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Kita melaju lagi ke sesi selanjutnya, ke penanya selanjutnya, karena kita sudah mulai menuju ke tengah malam Ustaz, begitu. Saya mohon izin kepada Kak yang namanya iPhone, Kak iPhone. Baik. Baik. Baik Kak iPhone. Jazakumullah Kak iPhone, barakallah. Silakan Kak, bisa dapat bertanya langsung. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Jadi di sini tuh saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana Ustadz jika aib-aib kita sebagai istri itu dibuka secara tidak langsung dengan suami. Lalu yang kedua, bagaimana kita harus menindaklanjuti perkataan suami yang
banyak menyakiti hati gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan, mungkin sampai 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 jatuh talak 2 kali gitu. Tapi posisinya setelah jatuh talak tuh kita masih satu atap kayak gitu. Lalu solusinya bagaimana? Lalu hukumnya gimana? Lalu yang ketiga, suami itu sulit diajak komunikasi baik. Nah, kalau misalnya kita bisa berkomunikasi, malah jawabannya justru lebih ke arah di posisi yang paling benar kayak gitu. Jadi cara kita menasihati beliau itu bagaimana gitu sebagai istri. Cukup begitu Ustadz. Terima kasih. Jazakumullah Kak iPhone, semoga dimuliakan Allah dan semua teman-teman Insya Allah. dimuliakan Allah, diberkahi Allah. Nama aslinya siapa Kak? Nama asli saya Lintang. Kak Lintang sekeluarga semoga dimuliakan Allah dan semua teman-teman di Zoom dimuliakan Amin. Allah. Yang pertama, bagaimana kalau Amin. aib kita dibuka oleh pasangan kita? Tentu nggak ada yang pengen ya teman-teman dalam pernikahan aibnya dibuka. Karena memang perintah Allah pun dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Menikah itu tujuannya saling mengcover, menutupi aib satu sama lain, menjadi pakaian bagi satu sama lain. Tugas kita emang saling menutupi aib. Tapi kalau udah terlanjur dibuka, mau nggak mau kita satu, kalau memang benar, bilang jazakumullah khairan dan introspeksi diri. Terima kasih wahai suamiku, engkau telah menyadarkanku dengan membuka aib-aibku dan aku akan memperbaiki diri. Udah tutup masa lalu. Mau nggak mau diakui atau tidak diakui, kalau sudah terlanjur tersebar aibnya, satu-satunya hal ya udah perbaiki diri. Itu cari amannya demikian. Yang kedua, bagaimana tentang menyakiti dan bahkan sudah mentalak sampai 2 kali. Tapi kita tetap satu rumah dan bahkan qadarullah wa masya'afal, mungkin ada suami istri dalam ibadah ranjang dan segala macam. Apakah masih sah ataukah bagaimana? Jawabannya Al-Baqarah 229, at-talaqu marratan. Talak yang masih boleh rujuk itu 2 kali. Jadi kalau talak boleh rujuk talak 1 selama masa iddah belum selesai. Talak 2 setelah rujuk ditalak lagi. Talak 2 masih boleh rujuk. At-talaqu marratan. Talak yang masih boleh rujuk marratan cuma 2 kali. Nanti talak yang ketiga udah nggak bisa rujuk lagi kecuali kakak menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang sah, bukan nikah yang main-main. Lalu kemudian misalkan suami barunya meninggal dunia, kembali kepada mantan suami yang sudah 2 kali pernah, 3 kali pernah menalak, itu baru sah. Ini saking pentingnya hati-hati suami mengucapkan kalimat-kalimat talak. Itu nomor 2. Jadi talak 2 kali masih boleh rujuk? Jawabannya iya, masih boleh rujuk begitu. Kalau udah talak 3, nggak bisa rujuk kecuali dengan menikah dengan pernikahan yang bukan tipu-tipu. Yang ketiga, sulit diajak komunikasi dan merasa paling benar sendiri ketika berkomunikasi. Laki-laki memang pada dasarnya nggak suka kalau digurui, nggak suka kalau kita perintahkan, nggak suka kalau kita sebagai istri mengingatkan dan menasihati beliau. Terus gimana tata caranya? Dicontohkan, didoakan, diajak terus-menerus. Tapi kadang merasa paling benar, nggak apa-apa, maka tugas kita lah memberi kesabaran yang seluas-luasnya buat diri kita sendiri saat kita berhadapan sama ego yang terlalu tinggi daripada pasangan. Karena bagaimanapun pasangan itu diamanahkan Allah pada kita untuk saling memperbaiki diri. Yang belum baik supaya jadi yang baik, yang sudah baik supaya jadi yang lebih baik. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz yang sudah menjawab begitu banyak permasalahan yang sudah menimpa berbagai sahabat kita begitu ya. Dan saya mau izin menyampaikan bahwa kita masih ada sisa slot 2 penanya yang akan saya sampaikan kepada yang pertanyaan. Ini ada Kak Diana. Halo, Assalamualaikum Kak Diana. Bisa diaktifkan suaranya? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Diana. Ya, halo. Halo. Silakan Kakak, semoga dimuliakan Allah dunia akhirat dan seluruh teman-teman di Zoom dimuliakan Allah dunia akhirat. Langsung ke pertanyaan, fadhol. Halo. Silakan Kak, silakan. Sudah terdengar dengan jelas suaranya. Iya, Kak. Mau bertanya, Ustadz. Ini saya kan dengan suami baru menikah 1 tahun. Mohon izin Kak, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Ya, mohon maaf. Ini saya kan qadarullah, saya tuh sudah menikah dengan suami baru 1 tahun. Ya, qadarullah saya mempunyai mertua yang ikut campur dengan masalah saya dengan suami gitu ya.
suami saya itu kan sangat patuh gitu dengan orang tuanya. Dan sekarang saya itu sedang pisah rumah dengan suami karena konflik yang mengira suami saya ingin diantarkan ke rumah orang tua saya gitu. Pertanyaan saya, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan saya dengan suami saya gitu. Dan sedangkan suami saya juga bingung itu karena orang tuanya menyuruh kita untuk tidak bersatu dulu karena orang tuanya menganggap sudah ada talak satu. Dan sudah 1 bulan lebih kita berpisah rumah Ustadz. Saya bingung gitu harus seperti apa, sedang ya suami diajak untuk komunikasi juga susah. Semoga Allah memuliakan Kak Diana sekeluarga, diberkahi Allah, diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sudah ditalak lalu kemudian sudah 1 bulan ini tidak terjalin komunikasi. Satu-satunya yang bisa dilakukan setelah berupaya ikhtiar untuk rujuk belum diindahkan, sudah berusaha jalin komunikasi tapi tetap belum ada tanda-tanda sinyal hilal baiknya. Apa yang bisa seorang perempuan lakukan dalam kondisi digantung seperti ini? Banyak-banyak doa, istighfar, salawat sama baginda Nabi Muhammad SAW. Cara terbaik yang bisa kita tempuh saat semua jalan pintu-pintu manusia tertutup, pintu Allah yang gak pernah tertutup selalu terbuka untuk permohonan hamba-hambanya. Maka minta sama Allah, doa yang banyak sama Allah. Jadikan selaksa waktu kita istighfar. Kami dan semua teman-teman di Zoom ini pasti akan terus mendoakan apapun yang terbaik agar Allah Subhanahu wa taala nanti juga mengkaruniai yang terbaik untuk Kak Diana dan juga semua teman-teman yang punya pengalaman dan masalah yang sama dengan apa yang ditanyakan oleh beliau. Banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar, perbanyak sholawat. Semoga ada titik terangnya dan kalau memang masih bisa diperbaiki, silakan diperbaiki. Tapi kalau sudah menjadi keputusan final karena mungkin suami yang menurut kepada kedua orang tuanya, insya Allah, Allah akan memberi yang terbaik untuk setiap hamba-hambanya. Karena Allah sebaik-baik penulis takdir. Jadi bersabar, tunggu sampai ada titik terangnya, karena cuma 2 kondisi seperti ini. Ima nanti sebelum masa iddah selesai 3 kali bersuci, suami memberi kabar untuk rujuk, atau kalau dilepas, artinya dilepas ini berarti setelah haid suci yang ketiga masa sucinya, maka berarti sudah terlepas ikatan pernikahannya. Dan dengan demikian kalau memang itu yang dipilih oleh suami, semoga Allah selalu mengkarunia anugerah terbaik dan pasti Allah menulis takdir terbaik untuk kita hambanya. Barakallah. Baik. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari yang bertanya tadi. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir saya mohon izin untuk memberikan sesi ini kepada Kak Lia Novitasari. Baik, halo, assalamualaikum Kak Lia. Bisa diaktifkan suaranya? Waalaikumsalam. Sudah terdengar ya? Baik, sudah Baik. terdengar. Silakan Kak. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, ada 2 hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, saya sudah menikah selama 16 tahun dengan suami saya. Dan selama 16 tahun ini, saya yang lebih banyak mengcover ekonomi. Karena beliau gajinya kecil, beliau GTT. Dengan gaji hanya 250 per bulan. Jadi selama pernikahan ini, yang mengcover ekonomi itu saya. Tetapi yang menjadi masalah adalah suami saya itu sering berhutang di luar tanpa sepengetahuan saya, dan akhirnya saya yang melunasinya begitu hingga ratusan juta. Dan ketika ditanya uang itu kemana, beliau tidak pernah jujur begitu. Apa yang harus saya lakukan? 1, 2, beliau ini kalau saya marah, saya tegur, dia jadi rajin sholat begitu. Tetapi kalau tidak, ketika saya bersikap baik, saya bersikap ramah dengan beliau, itu beliau lebih banyak melalaikan sholatnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Terima kasih. Semoga Allah memuliakan Kak Lia Novitasari beserta suami sekeluarga dan Allah memuliakan teman-teman semuanya dunia akhirat. Ketika kita diamanahkan oleh Allah untuk
memberi infak lebih banyak. Ini namanya sedekah terbaik. Karena perempuan memang tidak wajib mencari nafkah, kewajiban mencari nafkah ada di suami. Tapi kalau perempuan membantu ekonomi keluarga, maka itu termasuk bagian daripada harta terbaik yang disedekahkan di jalan Allah. Sebagaimana kata Nabi, a'zammuha ajran, pahala terbesar teragung itu anfaqtahu, sedekahmu ala ahlika, kepada anak dan keluargamu. Nafkah wajibnya dipegang siapa? Di pundak suami. Itu kewajibannya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, di antara kalimat penggalan pertengahannya wa bima anfaqu min amwalihim. Dari harta yang dia nafkahkan. Maka wajib hukumnya bagi suami mencari nafkah, perempuan enggak. Sama sekali enggak ada kewajiban. Tapi dalam kondisi ini Allah mengamanahkan kita yang mengcover kebutuhan keluarga karena satu dan lain kata faktor suami mungkin penghasilan tidak lebih besar daripada diri kita. Bismillah, niatkan karena Allah. Ini ladang jariah saya, ya Allah Engkau titipkan ini kepada hamba karena hamba yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin Allah membebani kecuali Allah yakin kita mampu dan sanggup. Maka ambil peran ini. Selama Allah masih mengamanahkan, ambil peran ini. Taruh di pundak kita. Terus berikutnya, ketika ternyata setelah di cover, suami malah berhutang di luar dan segala macam, sampai bahkan ratusan juta, sampai kita pun bingung. Karena apa dan dipakai apa uangnya dan segala macam. Tadi ada yang komentar, mungkin karena judi slot, mungkin karena ini dan itu segala macam. Ala kulli hal yang sudah terjadi, ucapkan qadarullah ma syaa fa'al. Menyesali, berjanji tidak mengulangi, harus. Lalu ikhtiar kita gimana? Ingat janji Nabi, sesiapa yang dia berniat melunasi hutangnya, Allah bantu dia sampai lunas hutangnya. Kalau memang Allah sanggupkan kita melunasinya, semoga Allah pasti sanggupkan kita melunasinya, maka pelan-pelan kita melunasinya. Tapi jikalau tidak pun, kembali kepada sang yang berhutang. Suami bertanggung jawab nanti di akhirat tentang bagaimana uang itu dia gunakan. Terus sikap terbaiknya seperti apa ketika ditegur, rajin sholat. Ketika baik-baik mulai melalaikan sholatnya. Berarti kita tahu kondisional sang suami atau pasangan kita yang diingatkan malah rajin. Berarti tugas kita terus-terusan mengingatkan. Ibu orang hebat. Ibu Lia hamba Allah yang sangat kuat. Ibu juga dikuatkan oleh Allah pundaknya dengan beban yang sebegitu hebatnya. Tapi ibu masih tetap bisa menuntut ilmu, menyiapkan diri untuk bermajelis ilmu dan segala macamnya. Itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang dahsyat, bukan main. Kalaupun kami ada di posisi ibu, belum tentu kami sekuat ibu. Tapi yakinkan pada diri kita bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani kita di luar batas kemampuan kita. Setiap beban sudah diukur sesuai batas kadar kemampuan kita dalam memikulnya. Yakin semua badai ini pasti akan berlalu. Entah nanti anak kita yang sukses dan mengangkat derajat kita sebagai orang tuanya. Atau nanti suami kita yang tiba-tiba berubah wataknya, berubah sifatnya, lalu makin dekat dengan Allah. Bisa jadi. Banyak-banyak doa, bersabar pada Allah, berbaik sangka pada Allah, berniat melunasi hutang semampunya. Allah pasti bantu setiap hamba yang berniat melunasi hutang-hutang. Barakallahu fikum. Teman-teman, gak kerasa udah jam 10 lebih. Terima kasih sudah bersama. Besok subuh syuruk, insya Allah kita akan belajar bareng-bareng lagi. Dan teman-teman gak perlu khawatir, karena insya Allah setiap subuh kita akan terus belajar bareng-bareng. Dan setiap subuh syuruk itu jam 5 pagi WIB sampai jam 6 pagi WIB, 1 jam kurang lebih kita akan selalu belajar bersama. Walaupun nanti kita baru bisa lewat online, gak ada masalah, teman-teman silakan lewat online. Dan kalau Zoom ini kesempatan untuk kita tanya jawab lebih dalam, walaupun gak semua pertanyaan nanti bisa dijawab. Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya, diberkahi dunia akhiratnya, dan diberi kemuliaan oleh Allah dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Mas Nafis. Terima kasih Mas Nafis, keren banget. Teman-teman juga, ini Mas Nafis, MC kita. Semoga Allah selalu memuliakan beliau dan semua tim yang sudah membersamai. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai jumpa di besok kajian subuh syuruk, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Nafis. Baik, jazakallahu khairan katsir kepada guru kita Ustadz Irfan Rizky Has yang sudah banyak memberikan insight wawasan begitu dan bekal yang sangat luar biasa sekali bagi kita untuk bisa sekali lagi mempertahankan hubungan kita, rumah tangga kita bagi yang sudah menikah, dan menjadi bekal yang luar biasa untuk kita semua sahabat-sahabat sekalian yang belum menikah begitu.
Baik, sebelum menutup sesi kita kali ini, saya izin menyampaikan beberapa informasi penting. Pertama, bagi sahabat sekalian yang tidak mengikuti sesi kita ini, sesi malam kita ini dengan lengkap, saya izin menginformasikan bahwa nanti setelah sesi ini, setelah kelas ini berakhir, tim kami akan membagikan video cuplikan tayangan ulangnya pada malam kali ini secara gratis sebagai benefit dari sahabat semua yang sudah mendaftar khusus pada kelas kali ini. Dan insya Allah akan kami bagikan begitu pada beberapa hari ke depan, tinggal tunggu informasinya begitu. Kemudian yang kedua juga, saya memohon maaf mewakili tim yang bertugas apabila dalam melaksanakan kelas kali ini, tim kami melakukan beberapa kesalahan, baik itu kendala teknis dari saya sebagai MC, maupun kendala-kendala lainnya, begitu bagi sahabat yang merasa pelayanan kami begitu kurang dalam mengarahkan sahabat begitu untuk mendaftar dan sebagainya, kami mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya, dan tentu kami mohon dukungannya sahabat semua, bagi sahabat semua yang nanti kemudian akan kami bagikan link tautan feedback begitu untuk dapat memberikan evaluasi kepada kami, kritik, masukan, saran, dan bagi sahabat semua yang barangkali punya ide kelas yang seharusnya bisa kita bahas secara bersama supaya kita sama-sama lebih bisa berkembang lagi ke depannya. Baik, saya Nafis Abdillah mohon izin untuk menutup sesi kita kali ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat sahabat sekalian.